Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Subscribing to the Channel He Looks, The Ability, The Will, The Power of the God. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Cerita dimulai dengan seorang YouTuber yang sedang merekam video untuk channel YouTube-nya. Dan pada saat ini, dia menyapa para subscribernya. Pria ini menyambut subscribernya di channel Anyred, channel yang memperlihatkan ketika mereka tengah di dungeon. Berarti mereka akan menyerbu monster. Pria ini adalah pemburu kelas B, Kang Do Cheol. Dia tersenyum dan berkata, monster hari ini adalah kelas C+, dan dia akan membuat video tentang cara menyerang Arachne. Menurutnya Arachne hidup berkelompok, lalu dia menunjuk semut di atasnya dan berkata bahwa itu sebenarnya diklasifikasikan sebagai spesies laba-laba juga. Tetapi mereka benar-benar berbeda dari laba-laba di bumi. Misalnya para monster ini tidak menyerang dari awal. Sebaliknya, mereka hanya menyemburkan jaring laba-laba. Tiba-tiba laba-laba ini menuju ke arah mereka, dan mereka semua ketakutan. Pada saat ini, Kang Do Cheol berkata bahwa mereka tidak menyemburkan jaring laba-laba, tetapi langsung menyerang musuhnya. Lalu laba-laba ini tiba-tiba menyerang mereka, dan Kang Do Cheol segera memblokirnya dengan pedangnya. Dia bingung tentang apa yang terjadi di sana, dan dia memberitahu pria di belakangnya untuk menghentikan terlebih dahulu videonya. Pria ini adalah Meong Siwo. Dia adalah MC dari manhwa ini, dan dia bertanggung jawab atas editing video dan perekam dan strategi. Pada saat itu, Siwo terkejut dan berkata bahwa tidak mungkin. Menurutnya, gaya bertarung asli Arachne bukanlah pertarungan langsung, tetapi berburu. Itulah mengapa mereka menyemburkan jaring terlebih dahulu untuk menjerat lawan mereka, dan kemudian menyuntikkan racun ke target yang tidak bisa bergerak, yang menyebabkan mereka mati perlahan. Karena itu, tidak mungkin mereka akan menyerang secara langsung begitu saja. Kang Do Cheol meliriknya dan dia marah. Tiba-tiba dia menyerang laba-laba itu dengan pedangnya dan memberitahu Siwo bahwa mereka harus bicara nanti. Pada titik ini, Kang Do Cheol mengayunkan pedangnya dan melawan laba-laba itu, dan terus maju ke depan untuk menyerang laba-laba terakhir, dan dia menebasnya, dan tubuh laba-laba itu pun terpotong, dan mereka jatuh ke tanah. Kemudian Kang Do Cheol menggertakkan giginya, dan dia bertanya pada Siwo. Dia berkata, "Sialan, kau bilang Arachne menyemburkan jaring laba-laba terlebih dahulu kan?" Siwo tertegun, dan menurutnya itu akan menjadi pilihan terakhir bagi Arachne untuk menyerbu mangsanya seperti ini. Tetapi dia bingung tentang bagaimana jika Arachne sudah dalam situasi putus asa, di mana mereka tidak akan peduli apapun. Tiba-tiba Do Cheol mencengkram baju Siwo, dan dia bertanya apakah dia akan bersikap seperti ini. Namun, Siwo segera meminta maaf. Sayangnya Kang Do Cheol meninjunya dan bertanya apakah minta maaf bisa menyelesaikan masalahnya. Dia memberitahu Siwo karena Siwo pun terjatuh ke tanah, dan Kang Do Cheol menyuruhnya melakukan penyelidikannya dengan benar. Lalu dia berbalik dan berkata bahwa inilah mengapa seseorang tanpa trait itu tidak berguna. Siwo pun tercengang. Saat ini traitnya adalah kemampuan khusus yang diberikan saat kebangkitan, dan biasanya disebut kemampuan atau trait unik. Menurut Siwo, dia sudah awaken, tetapi kemampuan yang dia dapatkan setelah awaken adalah trailless. Itu adalah kemampuan yang tidak istimewa. Jadi trailless sama sekali tidak berguna dalam industri hunter. Jadi metode yang dia pilih untuk bertahan hidup adalah menganalisis monster dan mengajari para hunters cara menyerang mereka. Namun Kang Do Cheol malah menyeringai dan berkata bahwa dia hampir mati karena bocah itu. Jika bukan karena dia, mereka pasti sudah mati. Tiba-tiba kedua temannya terkejut dan salah satu dari mereka menunjuk Kang Do Cheol.
Saat ini ada laba-laba besar di belakang Kang Do Cheol, dan dia tidak menyadarinya. Tiba-tiba laba-laba itu menyerang mereka menggunakan ujung runcing kakinya. Kemudian mereka semua berlari. Ketika mereka tahu bahwa itu adalah monster elit spesies mutan yang muncul dari transformasi monster biasa, mereka semua berlari sangat cepat dan monster elit mengejar mereka. Tiba-tiba pedang Kang Do Cheol jatuh ke tanah dan dia bingung apakah dia benar-benar akan mati. Pada tingkat ini, menurutnya, jika dia ingin bertahan hidup di tempat ini, dia butuh umpan, dan Siwo lah yang cocok menjadi umpannya, pikir Do Cheon dalam hati. Kemudian dalam sekejap, dia menendang wajah Siwo, dan Siwo merasakan sakit hingga berteriak. Pada saat ini, Kang Do Cheol mengepalkan tinjunya, dan dia menggertakkan giginya. Kemudian dia memberitahu Siwo bahwa ini semua karena investigasinya yang buruk, jadi dia harus bertanggung jawab. Siwo yang terjatuh di tanah, dia sangat marah kepada Do Cheol. Pada titik ini dia terkejut dan tiba-tiba monster elit ada di belakangnya. Siwo gemetar ketakutan. Pada saat ini dia melirik ke belakang dan dia berkata jika tubuhnya tidak mendengarkannya. Monster elit ini membuka mulutnya dan hendak membunuh Siwo. Siwo bingung apakah dia akan mati seperti ini. Tiba-tiba dia teringat ibunya yang ada di rumah sakit dan itu terlintas kembali di pikirannya. Ibunya memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus melindungi Seoa. Dalam situasi saat ini, berarti Siwo terkejut dan dalam pikirannya dia tidak bisa mati di sana, setidaknya demi adik perempuannya, Seoa. Seketika, Siwo memegang pedang yang ada di dekatnya erat-erat dan dia menghadapi monster elit pada saat ini. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan hidup dengan segala cara dan dia menyerang monster itu. Namun tiba-tiba ada ledakan yang terjadi dan Siwo terkejut dan bingung tentang apa yang sedang terjadi. Siwo bingung ketika dia melihat seorang pria tiba-tiba muncul di sampingnya. Namun pria ini berdiri dan dia menatapnya. Dan Siwo bingung tentang siapa orang ini. Tiba-tiba ada ledakan lain terjadi dan ada api violet di atasnya dan keduanya terkejut dan bingung. Pada saat ini tiba-tiba pria ini muncul dan Siwo bingung tentang siapa orang ini. Seketika pria ini mengepalkan tinjunya dan dia menuju ke lawannya. Pada saat ini keduanya hendak menyerang satu sama lain dan Siwo ingin tahu tentang mengapa mereka bertarung. Kemudian keduanya saling berhadapan dan keduanya saling adu kekuatan. Tiba-tiba ledakan muncul lagi dan Siwo bingung tentang apa yang terjadi. Keduanya melangkah mundur dan mereka saling memandang saat ini. Kemudian mereka mulai menyerang menggunakan kekuatan mereka dan keduanya saling meninju. Tetapi mereka berdua juga menghindarinya, yang berarti Siwo terpesona saat dia melihat mereka. Meskipun demikian, pria ini menyeringai dan tiba-tiba dia menendang lawannya. Kemudian ada api saat ini dan pria lainnya tampaknya menghilang. Pria ini terkejut dan berkata, "Katakan, di mana kau bersembunyi sekarang? Aku sudah muak dengan pemberontakanmu." Kemudian pria ini muncul dan berkata bahwa mereka masih punya jalan panjang sampai selesai. Dia segera mengulurkan tangannya dan ada api di atasnya. Pada saat yang sama, dia dikelilingi oleh api. Kemudian pria ini menyeringai dan berkata, "Oh, kamu ingin melakukannya sejauh ini, hah?" Dalam sekejap, dia juga mengulurkan tangannya dan ada api di atasnya. Kemudian kedua kekuatan mereka bertabrakan. Pada saat ini mereka berdua menggunakan semua kekuatan mereka. Dan pria ini memberitahu lawannya, "Kalau begitu, kau pun harus bersiap mempertaruhkan nyawamu." Kemudian pria ini menyeringai dan berkata bahwa dia tidak peduli karena dia membiarkan kemungkinan terbuka. Dan kemudian dia melirik Siwo. Saat ini dia meminta maaf kepada Siwo karena telah menyeretnya ke dalam situasi ini. Dan Siwo pun terkejut. Pria lainnya marah dan tiba-tiba mereka semua ditutupi dengan lingkaran api. Dan tiba-tiba api tersebut meledak. Pria ini menyeringai, sementara lawannya marah kepadanya. Kemudian ledakan besar pun terjadi. Siwo terkejut dan dia terpesona saat ini. Kemudian tiba-tiba daerah itu sunyi dan Siwo bingung tentang apa yang terjadi. Ketika dia melangkah mundur, dia menginjak sebuah ponsel dan dia terkejut saat melihatnya.
Siwo segera mengambilnya dan dia penasaran mengapa ada ponsel di sana. Seketika pemberitahuan muncul dan menyatakan bahwa mengkonfirmasi manajer baru, memeriksa jalur koneksi dan suksesi. Posisi manajer selesai. Kemudian Siwo melihat para legenda ini saat dia sedang memeriksa ponselnya. Tiba-tiba dia terkejut dan ada cahaya di matanya. Kemudian ponsel memiliki pemberitahuan menyambutnya yang mengatakan, "Selamat datang di GodTube, manajer." Sementara di luar gua, Do Cheol dan teman-teman lainnya nampak kelelahan setelah berhasil kabur dari para monster laba-laba karena menubalkan Siwo. Dengan terengah-engah, Do Cheol berkata, "Soal kenapa aku sial sekali. Kenapa bisa bertemu dengan monster elit di dungeon C+?" Teman-temannya yang lain tampak bahagia dan memuji Do Cheol. "Berkatmu, kita semua selamat." Menggunakan Siwo sebagai umpan. Itu keputusan yang bagus. Kau luar biasa, Hyung. Do Cheol pun menanggapi perkataan mereka dengan berkata, "Aku memberi nama channel kita. Kita harus menyerang segalanya, bukan tanpa alasan. Tentu saja, aku sudah siap untuk hal-hal seperti ini." Namun seketika ia terkejut karena tiba-tiba Siwo muncul di belakangnya dan berkata, "Kang Do Cheol, kau bajingan." Ketika Do Cheol berbalik, sebuah pukulan pun melayang ke arahnya. Namun dengan cepat ia menangkis tinju dari Siwo dan memukul balik Siwo. Ia berkata dengan arogan, "Apa kau lupa? Kau adalah rank F. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa selamat, tapi semuanya berjalan lancar." Tampak Siwo pun kesakitan setelah menerima pukulan dari Do Cheol. Lalu dengan wajah licik, Do Cheol mengatakan jika dirinya terlalu malas untuk mencari editor baru. Dengan kesal, Siwo pun berkata, "Kau mengatakan hal itu sekarang? Kau benar-benar berpikir aku akan terus bekerja dengan orang yang mencoba untuk membunuhku?" Namun dengan santainya Do Cheol meletakkan sikunya di bahu Siwo dengan berkata, "Kau sendiri yang memohon dan menangis, mengatakan kalau kau butuh uang untuk pengobatan adik perempuanmu. Aku membantumu karena kebaikanku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, dan kau harus membayar kebaikanku, Siwo." Namun segera Siwo menepis tangan Do Cheol dan berkata dengan sangat marah, "Jika kau tidak bisa menerimanya, jangan melewati adegan apapun. Itu kebiasaan yang aku miliki sekarang, karena kau terus mengomel. Tidak, aku sangka ini akan berguna." Lalu Siwo mencoba menggertak Do Cheol dengan mengancam jika ia akan mengupload video ketika Do Cheol meninggalkannya, dan bisa terbayangkan berapa jumlah views jika Siwo benar-benar mengunggahnya. Kemudian dengan tersenyum nyengir, Do Cheol pun balik mengancam Siwo jika bisa saja ia menghabisi Siwo di tempat ini. Akan tetapi Siwo tidak takut dengan ancaman Do Cheol. Ia malah balik menantang Do Cheol agar segera melakukannya. Tapi resiko yang akan didapatkan oleh Do Cheol adalah ia akan masuk penjara dan akan kehilangan channel YouTube-nya yang selama ini ia kembangkan dengan banyak sekali pengorbanan. Tapi tampaknya Do Cheol juga tidak takut dengan gertakan Siwo. Dengan ekspresi yang menyeramkan, Do Cheol mengatakan jika Siwo berani mengunggah video tersebut dimanapun, maka bukan hanya Siwo yang akan ia habisi, bahkan adiknya Siwo pun tidak akan selamat. Setelah mengancam Siwo seperti itu, Do Cheol dan antek-anteknya pun langsung pergi meninggalkan Siwo sambil mengatakan jika dirinya akan mencari editor baru. Sambil mengusap bekas pukulan Do Cheol dan dengan tatapan wajah yang penuh amarah, Siwo pun berkata, "Jika kau mencoba menyakiti adikku, kau tidak akan tahu apa yang akan aku lakukan." Singkat cerita, Siwo pun telah berada di rumahnya. Saat ini ia tengah melihat ponsel yang ia temukan. Ia bertanya-tanya, maksudnya apa ini? GodTube? Channel milik God? Kemudian ia bergumam sambil meng-scroll layar pada ponsel tersebut. "Nutup website gratis di mana semua orang bisa mengunggah video dari banyak channel yang ada di website itu. Yang paling populer adalah channel Hunter. Namun, dewa dari tokoh mitologi dari pengetahuan para heroes dan tokoh legendaris." Saat ini Siwo terkejut dan penasaran apakah mereka mengembangkan channel ini. Tetapi dia bingung tentang bagaimana orang itu tiba-tiba muncul dan mengapa dia memberinya ponsel tersebut. Siwo lalu meletakkan ponselnya dan berkata bahwa semuanya membingungkan. Kemudian dia tertegun dan dalam benaknya ia berpikir jika ini nyata dan jika mereka benar-benar mengembangkan channel YouTube, mereka mungkin mulai dengan setidaknya 1 juta subscriber. Siwo memeriksa ponsel tersebut dan berkata bahwa dia akan menonton satu video.
Kemudian Siwo memeriksa channel dan subscribe di waktu yang bersamaan. Tiba-tiba ada sistem yang menyatakan bahwa untuk menjadi member, dia bisa menonton dan mempelajari Try It S Plus. Saat itu juga Siwo kaget dan bingung akan hal itu. Dalam sekejap muncul notifikasi yang mengatakan bahwa dia telah subscribe channel Yuge Liang, channel yang sudah disubscribe 1/3 yang dapat mendapatkan Try It S Plus. Siwo pun merasa bingung, dia tertegun dan menurutnya Try It S Plus hanya ada sebagai klasifikasi dan itu bukan rank yang sebenarnya. Orang-orang yang bertarung melawan Demon Lord, orang berasumsi mereka mungkin memiliki Try It S Plus. Siwo bingung apakah dia hanya perlu subscribe saja untuk mendapatkannya, tapi ia merasa itu tidak mungkin. Lalu dia melihat tangannya dan berkata bahwa jika itu nyata, dia seharusnya merasakan sesuatu. Tetapi dia tidak merasakan perubahan apapun. Dia penasaran tentang hal itu. Karena itu, meningkatkan pengamatan dan kecerdasannya. Menurutnya jika itu masalahnya, akan sulit untuk melihat perbedaannya secara instan. Kemudian Siwo melihat channel Hercules dengan event 10.000 subscriber dan sesi latihan pribadi gratis dan cara menghancurkan rumah Zeus. Lalu Siwo pun mensubscribe channel Hercules itu dan berkata bahwa dia akan dapat melihat perbedaan dari yang ini. Kemudian sistem memberitahukan bahwa dia telah mensubscribe channel Hercules dan dia telah mensubscribe 2 dari 3 channel. Kemudian Siwo pun mendapatkan kekuatan superhuman tingkat SS. Seketika Siwo pun langsung terkejut dan menggebrak ponsel yang ada di mejanya sampai membuat ponsel tersebut hancur. Melihat ponselnya hancur, keterkejutan Siwo pun semakin menjadi. Dengan tak percaya ia berteriak, Apa aku benar-benar mendapatkan Try It Rank SS? Ia masih bingung dan bertanya-tanya. Kemudian panel sistem muncul kembali dan mengatakan jika Siwo telah menggunakan kekuatan superhuman dan tingkat kemahiran telah meningkat sedikit. Tingkat kemahiran kekuatan superhuman 0,1%. Sambil tertegun tak percaya, ia berkata jika ini sungguh gila, hanya dengan mensubscribe dia bisa mendapatkan Try It Superhuman Rank SS. Karena ini sangat membingungkan bagi Siwo, ia pun memegang kepalanya dan berteriak, Aku tidak tahu, aku tidak paham. Gadup, ini apa? Lalu, notifikasi sistem muncul lagi dan memberitahu Siwo jika tingkat kemahiran Try It S Plus-nya meningkat sedikit karena berpikir. Siwo melihat ponsel itu lagi dan bertanya-tanya, tingkat kemahiran, apakah aku harus mencapai 100% untuk mendapatkan Try It itu sepenuhnya? Personal training dari Hercules. Lalu, Siwo pun mengklik tombol play yang ada di ponsel itu. Tiba-tiba orang yang ada di dalam ponsel tersebut berteriak sambil mengangkat pilar. Ini luar biasa, stimulasi kaki ini terlalu mantap. Ucapnya dengan mengangkat pilar dengan aura kekuatan yang sangat luar biasa. Seketika melihat itu, Siwo pun terkejut. Apa ini? Bagaimana aku bisa mengikuti training itu? Ternyata dengan menyetujui mengikuti training Hercules, maka Siwo harus mengikutinya apa yang Hercules atau orang yang ada di video lakukan. Ya, seperti angkat pilar barusan. Seketika Siwo pun menjadi panik karena ia tidak mau mengikuti training tersebut. Ia pun mencoba untuk unsubscribe channel tersebut. Namun ternyata dia tidak bisa unsubscribe channel tersebut. Walaupun Siwo telah mencobanya berulang kali. Kemudian si Hercules yang ada di video itu menunjuk Siwo dan berkata, Hahaha, hei anak laki-laki ceking di sana. Kau bisa datang kapanpun, tapi kau takkan pernah bisa pergi. Sontak saja melihat orang yang ada di HP itu berkata dan menunjuk kepadanya, membuat Siwo semakin terkejut setengah mati. Ia mencoba unsubscribe lagi, tapi tetap nggak bisa. Lalu si Hercules berkata, sampai jumpa besok. Setelah hal tersebut terjadi, tiba-tiba ada yang menelpon Siwo. Siwo bertanya-tanya, siapa yang menelponnya? Ternyata orang yang menelpon Siwo adalah Do Cheol. Siwo pun bingung kenapa bajingan itu menelponnya. Siwo lalu mengangkat telepon tersebut dan bertanya, apa maunya Do Cheol? Tapi sebelum menjawab, apa tujuannya? Do Cheol menelpon Siwo. Do Cheol mencoba menggoda Siwo terlebih dahulu. Hahaha, kupikir kau memblokirku. Tapi Siwo terus bertanya apa tujuan Do Cheol menelponnya. Tapi Do Cheol malah balik bertanya, kau tidak punya kerjaan kan? Lalu Siwo pun mulai ngegas dan berkata, apa kau menelponku hanya untuk cari ribut? Kemudian Do Cheol mengatakan, jika dirinya ingin membicarakan tentang bisnis. Tapi Siwo yang masih kesal menjawab, bisnis mata lu sobek. Do Cheol terus menggoda Siwo sampai Siwo pun marah dan mengatakan, apa maumu? Aku tidak punya waktu basa-basi. Do Cheol pun sedikit kesal dengan jawaban Siwo.
Ia lalu memberitahu Siwo tujuan ia menelponnya. Jadi begini, SH Group meminta untuk streaming bersama. Apa kau mau bergabung dengan kami? Tanya Do Cheol. Mendengar nama SH Group, seketika membuat Siwo terkejut dan bergumam dalam hatinya. Grup perusahaan finansial Korea nomor 1. Belum lama ini, cucu perempuan pemilik grup telah awaken sebagai hunter dengan 2 trade S. Sepertinya mereka akan terjun ke industri hunter juga, ucap Siwo dalam hati. Kemudian Do Cheol menambahkan, kau tahu seperti mereka sedang memperluas bisnis mereka sekarang. Jadi mereka ingin melihat bagaimana dunia hunter. Ini SH Group loh, bagaimana menurutmu? Bujuk Do Cheol kepada Siwo. Tapi Siwo langsung menolaknya. Mendengar penolakan dari Siwo, Do Cheol pun mengatakan jika ia akan membayar Siwo 5.000 per video. Jika Siwo mau, Siwo pun terkejut dengan penawaran dari Do Cheol. Do Cheol pun bertanya lagi, sekarang kau mau bergabung? Tapi dengan senyuman, Siwo pun menjawab, hahaha, tetap tidak mau. Tampaknya Do Cheol sangat memerlukan Siwo. Ia pun berkata, hei, ini 10 kali lipat dari bayaran biasamu. Ini win-win solution untuk kita. Kalau begitu, kau mau berapa? Tanya Do Cheol kepada Siwo. Dan dengan santainya Siwo menjawab, 50.000. Mendengar permintaan Siwo, Do Cheol pun terkejut dan berkata dengan nada tinggi, apa? 50.000? Kau gila ya? Kau pikir kau layak dapat bayaran sebesar itu? Tapi dalam hatinya ia bergumam, apa dia tahu kalau bayaran SH Group besar? Tapi tiba-tiba ada notifikasi mengatakan jika tingkat kemahiran Trade S Plus telah meningkat dan tingkat kemahiran Trade saat ini S Plus adalah 0,2%. Kemudian Siwo pun berkata kepada Do Cheol, coba ku tebak, kenapa SH Group mencoba untuk streaming denganmu, bukan dengan hunter rank S lain? Do Cheol pun berkata, apa alasannya? Lalu Siwo mulai menjelaskan, sudah jelas, cucu perempuannya baru dapat 2 trade rank S. Ketua pemimpin grup SH Han Tae-san tidak akan hanya duduk diam dan menyaksikannya saja. Dia ingin cucu perempuannya belajar dasarnya dulu. Dan apa dasar bagi para hunter? Bagaimana cara memburu monster? Alasan kenapa channelmu dapat 210.000 subscriber dan bisa menghasilkan uang adalah karena strategi unikmu. Sambil menunjuk otaknya, Siwo pun lanjut berkata, jadi alasan kenapa ketua Han Tae-san mendekatimu bukan karena kau, tapi karena pengetahuanku. Do Cheol pun tidak memungkiri apa yang dikatakan Siwo itu adalah kebenaran. Tapi baginya, 50.000 itu tetap harga yang sangat mahal. Tapi sebelum Do Cheol melanjutkan kata-katanya, Siwo pun memotongnya dengan mengatakan, kau tidak mau. Jika kau tidak mampu, pergi, pinjam, atau lakukan sesuatu, atau cari orang lain saja, ucapnya sambil mematikan telepon Do Cheol dan memasang wajah senyuman licik. Keesokan harinya, di dalam dungeon kelas B, Siwo di sini bertanya kepada Do Cheol, kapan Do Cheol akan mentransfer sisa uangnya. Dengan wajah kesal dan melihat ponselnya, Do Cheol pun menjawab pertanyaan Siwo, sudah kubilang, aku akan mentransfer secepatnya mungkin setelah ini berakhir. Ia pun lalu bertanya, kapan Han Chae-rin datang? Kemudian secara bersamaan, Siwo dan Do Cheol pun melirik ke belakang dan tampak seorang gadis cantik yang tiba-tiba muncul. Lalu gadis itu berkata, aku, Han Chae-rin, yang akan bergabung dengan kalian di raid ini. Ternyata, gadis itu adalah gadis yang sedang ditunggu oleh Do Cheol, yaitu cucu dari pemilik SH Group. Cha Hae-rin pun meminta mereka untuk segera gas saja raidnya. Melihat kecantikan Cha Hae-rin, Siwo pun terpesona. Dengan tatapan yang merasa kagum, Siwo mengatakan, jika Cha Hae-rin ini sungguh sangat cantik. Dalam hatinya Siwo sangat ingin mendekati Cha Hae-rin, namun ia merasa jika itu akan sangat sulit. Untuk saat ini, tujuan utamanya hanya mendapatkan uangnya saja dan menyelesaikan pekerjaannya kali ini. Kemudian Do Cheol pun langsung berjalan memulai raid kali ini. Kemudian setelah beberapa langkah memasuki lebih dalam dungeon, tampak seekor monster yang berada di sana. Cha Hae-rin pun bertanya, apakah itu Black Troll? Kemudian dengan cari muka dan sok berpengalaman, Do Cheol pun berkata,
Ya, kau benar. Monster tersebut diklasifikasikan sebagai monster tingkat B. Bahkan di antara para monster tingkat B, dia mungkin masuk dalam kategori monster tingkat B. Tapi kemampuan regenerasinya sangat luar biasa OP. Mereka yang tidak tahu bagaimana cara menyerangnya mungkin saja bisa kehilangan nyawa mereka, ucapnya dengan tersenyum nyengir. Lalu dia berniat untuk memberitahu Cahairin cara untuk menyerang monster itu. Persis seperti apa yang dikatakan Siwo, agar dia bisa cari muka terhadap Cahairin. Ia menjelaskan, strategi yang diketahui publik adalah dengan menghancurkan seluruh tubuh daripada Black Troll tersebut. Terus dilanjutkan dengan menghancurkan jantungnya dan memotong kepalanya, hingga dia tidak bisa bergenerasi lagi. Tapi sebelum Docheol selesai melanjutkan penjelasannya itu, Cahairin telah siap mengambil pedangnya. Dan tanpa aba-aba dari Docheol, Cahairin pun langsung mencoba menyerang monster tersebut. Tatapannya penuh keyakinan. Ia kemudian melompat dan segera menyerang Black Troll tersebut. Cahairin pun langsung menusuk jantung troll tersebut. Setelah itu ia langsung menebas kepalanya hingga kepala troll itu terputus. Docheol dan Siwo hanya terdiam terpelongo melihat aksi dari Cahairin itu. Dan dengan santai, Cahairin berkata, yang barusan itu cukup mudah. Dan kemudian Docheol pun tersenyum dan memuji Cahairin. Seperti yang diharapkan dari seorang hunter kelas S, kau bisa langsung menghabisi monster bahkan ketika hanya mendengarkan penjelasan singkatnya saja. Cahairin pun mengibaskan pedangnya yang terlihat darah troll yang masih menempel di pedangnya itu. Ia lalu berkata kepada Docheol, kau terlalu memujiku. Siwo menyadari sesuatu tentang pedang Cahairin. Ia lalu bertanya kepada Cahairin, itu pasti senjatanya Aurelian yang hanya pernah aku dengar sebelumnya. Ia kemudian bertanya, berapa harga pedang tersebut? Perlu dijelaskan, Aurelian adalah seorang pandai besi yang dikatakan terbaik di dunia. Sambil melihat pedangnya, Cahairin pun mengatakan jika pedangnya itu bernilai sebesar 20 miliar. Mendengar harga yang tak masuk akal itu, Docheol dan Siwo pun langsung terkejut dibuatnya. Sambil menunjuk belakang dengan jempolnya, Cahairin berkata, namun, aku belum bisa merasakan kenyamanan dan kehebatannya hanya dengan sebuah troll saja. Ayo kita masuk ke lebih dalam lagi, ajak Cahairin. 1 jam kemudian, tampaknya Cahairin sudah membabat habis monster troll yang ada di sana. Terlihat cairan merah yang ia injak sangat banyak. Ia pun berkata, sepertinya aku sudah bisa sedikit merasakannya sekarang. Dan sepertinya tidak ada troll lagi di sini. Haruskah kita akhiri raid hari ini? Tanyanya kepada Docheol sambil memegang tangan Cahairin dan membungkuk. Docheol pun berkata, Anda telah bekerja keras. Kemudian, Cahairin pun meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Namun dalam hati Docheol, ia sempat berharap jika dirinya akan direkrut oleh guild SH Hunter. Namun dirinya tidak bisa melakukan apapun di dungeon ini. Dan justru malah diperas sebanyak 50 juta won oleh Siwo. Siwo pun nampaknya mengetahui apa yang dipikirkan oleh Docheol. Ia tersenyum senang karena Docheol terlihat kesal. Namun tiba-tiba, sebuah guncangan terjadi. Pandangan Siwo pun mengarah ke atas. Begitupun dengan Cahairin. Docheol merasa jika ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kemampuannya. Ia dengan masih berlagasok berkata kepada Cahairin, dinilai dari ukurannya, ini sepertinya adalah seekor monster elit. Namun dengan tubuh gemetar, Siwo berkata dalam hatinya, jika tampaknya itu bukan seekor monster elit, tampak di hadapan mereka seekor monster yang sangat besar. Terlihat dan benar, tebakan dari Siwo, monster itu bukan monster elit, melainkan monster boss. Monster itu meraung dan mengangkat tangannya, bersiap memberikan sebuah serangan. Ia pun kemudian menyerang Cahairin. Cahairin mencoba menahan serangan boss troll itu dengan pedangnya. Tapi tampaknya ia kesusahan. Docheol bukannya membantu, tapi malah pelanga-pelongo. Dan lebih pengejutnya, ia malah kabur bersama 2 orang temannya yang sama gobloknya. Monster tersebut kemudian menambah kekuatannya yang membuat Cahairin harus terpukul mundur. Kemudian ia melemparkan bebatuan untuk menyerang Docheol dan teman-temannya. Kedua teman Docheol terkena serangan bebatuan itu sampai tak sadarkan diri. Tapi Docheol di sini ternyata masih bisa berlari walaupun ia merasa sangat panik.
Sambil kabur ia berkata dalam hati, SH Group atau siapapun dia, aku tak peduli. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri dulu. Dalam benaknya, ia harus lari dan keluar dari tempat ini. Namun ia dikejutkan dengan si bos troll yang telah berada di depannya dan telah siap memberikan sebuah bogem yang sangat besar kepada Docheol. Docheol benar-benar gemetar ketakutan dan dalam pikirannya ia merasa jika nyawanya akan segera berakhir. Namun, ketika bos troll itu menghantamkan pukulannya, Cahairin tiba-tiba muncul lagi dan menahan pukulan itu dengan pedangnya lagi. Namun kekuatan dari monster itu sangat besar, tinjunya sangat kuat yang membuat Cahairin harus terpental kembali. Bahkan Cahairin harus terjatuh ke lantai yang ada di dungeon itu sampai lantai itu hancur. Melihat Cahairin yang terkapar, bos monster itu langsung kembali melancarkan tinju besarnya itu ke arah Cahairin. Cahairin hanya bisa berpikir jika dirinya harus menghindari pukulan itu. Jika tidak, ia pasti mati. Dan dengan lincah, Cahairin pun berhasil menghindari pukulan tersebut yang membuatnya masih bisa selamat. Cahairin melompat ke pundak sang bos monster dan bersiap memberikan sebuah serangan. Ia mencoba menyerang bagian wajah dari bos monster itu, namun serangannya itu tidak ada yang mempan sama sekali. Cahairin sangat terkejut bagaimana serangan pedangnya tak bisa menembus kulit dari bos monster itu. Bos monster itu lalu melancarkan kembali tinjunya yang tepat mengenai Cahairin. Tapi lagi-lagi Cahairin masih bisa menahan pukulan itu dengan pedangnya. Walaupun Cahairin saat ini dalam situasi yang sangat tidak diuntungkan, ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tinju si bos monster yang sangat kuat itu dengan pedangnya. Siwo yang melihat situasi kali ini benar-benar sangat panik. Dalam pikirnya ia berpikir jika mereka tidak akan bisa menang melawan bos monster itu. Bahkan jika itu Cahairin sekalipun. Bahkan jika Cahairin memiliki 2 trait kelas S, Cahairin hanyalah seorang pemula yang kurang berpengalaman. Di sisi lain, monster tersebut terus-menerus melancarkan tinjunya kepada Cahairin yang membuat lantai di sana sampai hancur. Kekuatan monster tersebut benar-benar sangat mengerikan. Dan sambil melihat Cahairin yang terus-terusan dihajar oleh bos monster itu, Siwo berpikir jika pilihan yang bisa ia ambil saat ini adalah pergi melarikan diri dan meninggalkan mereka. Jika tidak, maka dirinya pun akan mati. Siwo masih berpikir apakah dirinya akan lari meninggalkan Cahairin yang saat ini tengah terancam atau ia percaya pada kemampuan super rank SS-nya GodTube, yang mana Siwo tidak memahami dengan jelas ada di tingkatan apa kemampuan tersebut. Ketika dirinya sedang berpikir keras, tiba-tiba Docheol melintas di depannya dan berlari sangat cepat untuk kabur. Siwo terkejut melihat Docheol yang tampak sangat ketakutan dan tidak berpikir tentang Cahairin atau teman-temannya yang lain. Kemudian Siwo pun teringat dengan perkataan Docheol yang sebelumnya ketika mereka harus berhadapan dengan monster elite. Siwo ditumbalkan dan Docheol berkata jika ini semua terjadi karena kemampuan investigasi Siwo yang payah. Saat itu Siwo benar-benar dikorbankan demi keselamatan Docheol sendiri. Saat ini melihat Cahairin yang tengah terancam, Siwo terus berpikir untuk melarikan diri karena monster yang mereka hadapi ini sangat kuat dan tidak ada kesempatan menang untuk mereka. Dalam benaknya terus tersirat perintah untuk melarikan diri. Siwo pun berlari. Ia berpikir jika dirinya terus bertahan, maka ia hanya akan mati bodoh di tempat ini. Uang dan kehormatan pun tidak akan berarti jika dirinya mati. Tapi dia kembali berpikir ketika melihat Cahairin nampak sudah tidak bisa bertahan lagi. Jika dirinya pergi meninggalkan Han Cahairin di sini seorang diri, maka dirinya tidak jauh berbeda, sama-sama bajingan seperti Docheol. Ia pun mempersiapkan tinjunya dan tampak tinjunya ini mengeluarkan aura biru tenang tapi cukup kuat. Siwo dan monster ogre itu pun saling adu pukulan. Ogre itu pun cukup terkejut melihat tinjunya bisa ditahan oleh Siwo. Sedangkan Cahairin sendiri, ia terkejut dan bergumam. Dia memblokir tinjunya. Siapa sebenarnya dia? Terlihat Siwo berjalan dengan tubuhnya yang diselimuti aura biru yang tenang. Tampak aura itu seperti si Hercules yang sempat ia tonton sebelumnya. Siwo melihat tangannya yang dipenuhi energi. Sedangkan di sisi bos monster, tangannya terpental sampai ke atas atap dungeon. Namun monster itu tetap santai baik dan melancarkan tinjunya lagi. Tinjunya itu mengarah kepada Siwo.
tapi Siwo berhasil menahannya. Monster itu sangat kesal kepada Siwo karena ia lagi-lagi berhasil menahan pukulannya itu. Siwo pun berteriak kepada Chahaerin jika kesempatan Chahaerin untuk menyerang adalah sekarang. Chahaerin langsung melompat menuju bagian atas ogre itu. Kemudian dia menusuk dada monster tersebut. Kali ini serangannya berhasil melukai tubuh bos dungeon itu. Setelah berhasil menusuk dada monster tersebut, ia melompat dan berputar dengan sangat indah. Kemudian Chahaerin telah berada di belakang kepala sang monster. Chahaerin pun bersiap dengan pedangnya. Lalu dengan cepat ia menebas kepala bos monster tersebut. Setelah tihang kopiasi monster itu locot, Chahaerin kembali lagi ke sisi Siwo. Seiring dengan naiknya persentase dari Insight Trait S Plus-nya, Siwo bertanya-tanya apakah monster itu sudah berhasil dikalahkan dan ini sudah jadi akhir pertarungan karena tubuh si monster tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Tapi Siwo berpikir kembali. Monster spesies boss adalah monster yang telah melalui kedua kali transformasi, sehingga transformasi fisik secara alami terjadi dalam prosesnya. Dan tiba-tiba, boss monster itu bergenerasi kembali dan kepalanya muncul lagi. Siwo memperingati Chahaerin untuk menghindar, tapi itu sudah terlambat. Boss monster itu sudah menangkap Chahaerin. Chahaerin pun berteriak kesakitan. Melihat Chahaerin terancam kembali, Siwo pun berpikir dalam hatinya, tidak, semua akan berakhir jika Chahaerin mati, tapi tidak bisa kulakukan saat ini. Jika semua trait yang kuperoleh dari GodTube adalah nyata, bahkan meski trait-trait tersebut lemah, aku bisa mengulur sedikit waktu, gumamnya sambil mencoba melepaskan Chahaerin dari cengkraman bos monster itu. Di sisi Chahaerin sendiri, ia meminta Siwo untuk pergi saja meninggalkan dirinya. Namun dengan sekuat tenaga, Siwo tetap mencoba melepaskan Chahaerin. Ia berteriak kepada Chahaerin untuk mengincar jantungnya. Sedikit demi sedikit, Chahaerin bisa keluar dari cengkraman bos monster itu. Setelah berhasil keluar, ia pun mengerti apa yang dikatakan oleh Siwo. Ia pun segera bergegas menyerang bos monster itu. Siwo pun berteriak kepada Chahaerin, "Cukup, percaya padaku dan lakukan itu," ucap Siwo sambil masih menahan tangan sang bos monster. Bos monster itu masih belum bisa melepaskan tangannya dari Siwo, tapi Siwo malah tersenyum dan nampak memiliki rencana licik. Di sisi lain, Chahaerin yang masih berada di udara, ia langsung melukai tangan dari bos monster itu sampai-sampai bos monster itu berteriak kesakitan. Setelah memiliki kesempatan dan pertahanan si bos monster itu melemah, Chahaerin pun langsung menusuk jantung monster tersebut. Di sisi Siwo sendiri, sambil mengamati keadaan, ia berpikir, aku bisa bertahan selama 0,5 detik lagi paling lama. Tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana caranya menyerang seekor ogre. Ia lalu berteriak kembali ke Chahaerin jika ogrenya itu memiliki 2 jantung. Chahaerin pun terkejut dan berkata, "Apa? 2 jantung?" Sedangkan Siwo, ia berpikir jika seharusnya Chahaerin mengerti dengan indera keenamnya. Ogre tersebut mencoba menyerang Chahaerin, tapi Chahaerin berhasil menghindarinya lagi. Kembali ke Siwo, Siwo pun berpikir jika mau tidak mau Chahaerin harus memahaminya. Chahaerin pun kembali melompat dan memfokuskan serangannya tepat ke arah jantung kedua milik ogre tersebut. Dan ia pun berhasil melakukannya. Setelah Chahaerin berhasil menusuk jantung kedua milik ogre tersebut, sekarang giliran Siwo memberikan serangan terakhirnya. Siwo melompat dengan tinjunya yang telah ia siapkan. Aura biru menyelimuti tubuhnya. Kembali, ia berteriak sambil menyerang ogre tersebut. "Sekarang, terima ini dan matilah!" Siwo memukul ogre tersebut dengan kekuatan penuhnya. Aura yang sangat kuat dan mengerikan keluar dari tubuh Siwo. Bos monster itu berhasil dikalahkan. Chahaerin tidak menyangka mereka bisa menang dan Siwo berdiri dengan penuh cairan merah di sekujur tubuhnya. Ia berjalan secara perlahan. Namun pada akhirnya ia pun tak sadarkan diri di depan Chahaerin. Chahaerin pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya Siwo ini? Singkat cerita, setelah tersadar, Siwo telah berada di rumah sakit dan tampak Chahaerin berada di dekatnya. Siwo yang baru tersadar jika Chahaerin berada di dekatnya sontak saja langsung terkejut. Siwo pun langsung bertanya mengapa Chahaerin ada di sini. Chahaerin sambil menunjuk cairan infusan, ia mengatakan jika dirinya lah yang membawa Siwo ke rumah sakit karena Siwo terluka parah. Semua otot Siwo robek dan tulang rusuknya patah.
Chaerin pun bertanya dengan wajah yang mendekat kepada Siwo. Bagaimana kondisi Siwo saat ini? Siwo sangat grogi karena Chaerin terlalu dekat dengannya. Dan ditambah lagi ketika Chaerin memegang kepala Siwo, perasaan Siwo semakin tak karuan. Chaerin pun mengatakan, tampaknya Siwo ini demam. Siwo hanya terkejut dan tersenyum. Kemudian Chaerin pun berkata, kalau dipikir-pikir kita belum berkenalan. Ia pun bertanya siapa nama Siwo. Siwo pun menjawab jika namanya adalah Meong Siwo. Namun di dalam hatinya Siwo mengatakan, bukankah seharusnya Chaerin telah mengetahui identitasnya? Secara logika, Chaerin lah yang membawa Siwo ke rumah sakit. Tentu saja ia harus mengisi semua formulir yang ada. Namun tanpa diduga, Chaerin mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Siwo, sehingga membuat Siwo kebingungan. Dalam pikirnya, Siwo berkata, kenapa dia tahu apa yang sedang aku pikirkan? Apakah dia bisa membaca pikiran seseorang? Tapi ku dengar Trait kelas S-nya adalah Seik Sensei. Tidak salah, itu dijuluki Trait curang. Sambil melihat Siwo, Chaerin pun berkata, kau pasti kebingungan karena baru bangun. Tapi aku ingin memberikan sebuah tawaran padamu. Tawaran? Jawab Siwo. Dan tanpa diduga di sini Chaerin mengajak Siwo untuk bergabung dengan timnya. Mendengar ajakan itu, tentu saja membuat Siwo sangat terkejut. Timmu? Apa ini karena aku melawan ogre itu? Bukannya menjawab pertanyaan Siwo, Chaerin pun langsung memberitahukan Siwo tentang gaji jika Siwo bergabung dengan timnya. Bagaimana menurutmu dengan gaji tahunan 1 miliar won? Sontak saja mendengar ucapan itu, Siwo hampir jantungan. Bagaikan tersampar petir, dengan gugup Siwo berkata, apa, 1 miliar dolar? Bukan hanya itu, Chaerin pun menambahkan fasilitas yang akan diterima oleh Siwo jika dia mau bergabung. Ditambah lagi, kami juga akan memberikan keuntungan dari lot mayat monster dengan setara sebagai jatahmu. Mendengar itu, Siwo pun langsung gemetaran. Dalam hatinya ia berkata, gila, gaji tahunan 1 miliar dan lot monster. Lalu Chaerin berkata lagi, lalu ku dengar adikmu menderita penyakit darah. Dia dirawat di rumah sakit SH kami. Tanya Chaerin. Di situ Siwo pun kembali terkejut. Kemudian Chaerin berkata, kami akan menyediakan pengobatan adikmu secara gratis di rumah sakit SH kami. Siwo kemudian terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Siwo pun bertanya, apa yang membuatku layak mendapatkan harga itu? Mendapati pertanyaan dari Siwo, kemudian Chaerin menjawab, tolong buatkan strategi untuk semua monster yang akan aku buru di ke depannya. Malam harinya ketika Siwo akan tertidur, dia memikirkan tentang tawaran Chaerin. Dalam pikirnya, ia berkata, apa sebaiknya aku tidak melewatkannya? Ternyata ketika itu Siwo menolaknya. Ia berkata, aku ingin menolak tawaranmu. Mendengar jawaban Siwo, di sini Chaerin pun mengerti. Ia berkata, aku mengerti, tolong beritahu aku jika kau berubah pikiran. Aku masih berhutang nyawa padamu, jadi aku akan membalas itu dengan biaya pengobatan adikmu. Ya, walaupun di sini Siwo berusaha menolak tawaran dari Chaerin, tetapi atas tanggung jawab atau balas budinya kepada Siwo, Chaerin pun akan menggratiskan pengobatan adik Siwo. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Siwo memutuskan untuk tetap menolak tawaran dari Chaerin. Ia berkata, tidak. Aku akan coba percaya pada peluang GodTube berdasarkan Insight S Plus Super Strength SS yang aku dapat di sana. GodTube itu nyata, channel para dewa yang dengan mudah menjadikan Hunter-Hunter kelas S pemeran pembantu sepele. Tidak perlu mengikat diriku pada kemungkinan ini dengan menerima tawaran ini. Selain itu penyakit tak tersembuhkan COA. Aku harus menemukan obatnya dengan taruhan apapun, ujar Siwo sambil melihat adiknya yang tertidur di sampingnya. Sambil melihat adiknya, Siwo berkata lagi, adik perempuanku, Meong Seoa. Dulu dia terseret dalam sebuah dungeon break dadakan dan menderita penyakit darah. Penyakit yang membunuh darah, itu tidak ada obatnya. Dalam pengobatan modern, hanya bisa meringankan gejalanya. Tapi dengan GodTube, jika aku mendapatkan Trait mereka, aku pasti akan bisa menyembuhkan penyakit COA. Namun biasanya bahan-bahan medis yang dipakai dalam pengobatan, semua adalah bahan-bahan yang mahal, apalagi dalam penyakit langka. Kemudian Siwo membuka laptopnya. Ia berkata, aku butuh banyak uang untuk sekarang. Bagaimana kalau kita selesaikan pengeditan video senilai 50 juta won? Ketika mengedit, Siwo melihat Chaerin yang menggunakan pedang yang harganya 20
juta miliar. Mengingat jika harga pedang itu sangat mahal. Di sini Siwo berpikir, bagaimana kalau aku membuat equipment dan menjualnya saja? Aku akan bisa mengumpulkan jutaan dan miliaran uang dalam sekejap. Tapi aku hanya punya sisa satu tiket subscribe. Jika aku ingin subscribe tambahan, aku harus mendaftar jadi anggota dan itu 1 juta. Jawabannya hanya satu. Satunya cara untuk membuat senjata adalah mempelajari metalurgi. Ucapnya sambil melihat handphonenya. Kemudian di sini Siwo melihat sebuah channel yang bernama Hephaestus Millionaire 99. Melihat jika channel itu cocok dengan keinginannya saat ini. Tanpa pikir panjang, Siwo langsung mensubscribe channel tersebut. Kemudian sistem pun mengatakan, Anda telah subscribe pada channel Hephaestus dan Anda mendapatkan Metallurgy of God. Siwo sangat terkejut karena metalurgi yang ia dapatkan adalah kelas SS dan terlihat video Hephaestus sedang membuat sebuah palu. Hephaestus di sini berkata, ketika membuat senjata, tidak boleh takut gagal. Sekarang kau tidak bernyali. Kita harus bersiap menerima kalau senjatanya hancur. Ucapnya dengan menempa senjata itu dengan sekuat tenaga. Melihat itu, Siwo pun seperti ketakutan. Dalam pikirnya, ia berkata, kenapa harus bersiap menerima kalau senjatanya hancur? Dan ia pun berpikir, kenapa tingkah para dewa seperti ini? Kemudian sistem pun memberitahu jika Siwo telah mengkoreksi pengetahuan metalurgi yang salah dan mendapatkan Metallurgy of God SS. Keesokan harinya, tampak Siwo sudah sehat. Sekarang dia tengah berolahraga. Tampaknya para suster di sini menyukai Siwo. Salah satu suster berkata, bukankah badan pasien Siwo jauh lebih bagus? Temannya pun menjawab, benarkah? Aku tidak begitu tahu soal itu. Ternyata di sini Siwo mendengarkan ucapan para suster. Apanya yang badan bagus? Suster di sana masih berbisik-bisik. Dokter bilang kalau pemulihannya sangat cepat, bahkan untuk seorang hunter. Dokter bilang dia bahkan mungkin bisa dipulangkan besok. Mendengar hal tersebut, Siwo pun bergumam dalam hatinya. Aku sudah bisa dipulangkan. Itu lebih cepat dari yang kukira. Aku harus banyak olahraga sebelum dipulangkan. Kemudian di sini karena Siwo banyak olahraga, sistem pun memberitahu jika profesi Super Strength SS telah sedikit meningkat. Siwo kemudian bergumam lagi, jika aku sering menggunakan Super Strength, jaringan ototku akan rusak lagi seperti sebelumnya. Sebaiknya aku tidak malas latihan. Di saat Siwo tengah melamun, tiba-tiba adiknya datang dan berkata, "Opa." Siwo pun terkejut. Kemudian di sini Xiao Ah berkata kepada Siwo, "Kudengar kau akan dipulangkan besok." Siwo pun sambil menggaruk kepalanya menjawab, "Hah? Entah bagaimana." Awalnya dengan perasaan lega, Xiao Ah berkata, "Saat kau pertama masuk rumah sakit, aku sangat khawatir karena kau kelihatannya dalam kondisi serius." Kemudian mimik muka Xiao Ah pun berubah. Ia berkata kembali, "Tapi opa, bukankah mereka bilang kau perlu dirawat setidaknya 1 bulan, tapi kau sudah dipulangkan dalam seminggu?" Melihat Xiao Ah yang tampak sedih, Siwo pun bergumam dalam hati, "Xiao Ah, anak ini dia pasti kecewa karena aku bisa pulang duluan." Siwo kemudian menggelengkan kepalanya dan mengelus kepala Xiao Ah. Siwo berkata kepada Xiao Ah, "Jangan malas berobat hanya karena aku tidak ada di sini. Kau tidak perlu khawatir soal uang, setidaknya di sini." Namun di sini Xiao Ah pun menjawab, "Aku juga tahu kalau aku mendapatkan pengobatan gratis atas konsiderasi Cairin Uni." Mendengar Cairin yang dipanggil Uni, Siwo pun langsung terkejut. Xiao Ah kemudian berkata kembali kepada Siwo, "Cairin sendiri yang menyuruhku memanggilnya Uni. Dia bilang dia tidak punya adik, jadi aku kelihatannya seperti adik baginya." Mendengar itu Siwo kembali terkejut. "Apa? Si Han Cairin itu? Kapan?" "Sebelum itu kau pernah ketemu Cairin?" tanya Siwo kepada Xiao Ah. Xiao Ah pun menjawab, "Tentu saja, dia kadang-kadang datang menjengukku." Juga ternyata Siwo tidak tahu jika Cairin sering menjenguknya. Kemudian Xiao Ah melanjutkan perkataannya, "Tapi dia kadang datang saat kau sedang berolahraga dan menanyakan kabarmu sebelum pergi. Benarkah?" tanya Siwo. Kemudian Siwo di sini bergumam, orang yang seharusnya sangat sibuk karena aktivitas S-Hunter datang menjenguk. Apa dia masih ingin merekrutku? Namun di sini Xiao Ah pun langsung menggoda Siwo dengan berkata, "Mungkin Cairin Uni melakukan itu karena dia naksir padamu." Mendengar itu Siwo sedikit malu dan menjawab, "Tidak, aku sama sekali tidak berpikir begitu." Namun Xiao Ah berkata kembali, "Tidak opa, opa sangat populer."
Uni-uni suster selalu membicarakanmu. Namun di sini Siwo pun memalingkan mukanya dan berkata kembali, lupakan itu, berhenti mengatakan hal tidak bermanfaat seperti itu, dan cepat masuk, ada tempat yang harus aku datangi. Seoa pun bertanya, kemana? Dan Siwo pun menjawab, untuk cari uang. Singkat cerita, Siwo pun telah berada di dalam dungeon. Ia saat ini tengah culang-cileng di sana. Ternyata ia merasa gugup. Ia berkata, aku merasa terpuguh jiwa. Apa karena ini pertama kalinya aku berburu monster sendirian? Ia melihat tangannya dan merasa masih gugup. Tiba-tiba sekelompok goblin kelas F muncul dan bersiap menyerang Siwo. Namun Siwo masih bisa menghindarinya dengan rasa kurang percaya diri. Siwo bergumam dalam hatinya, walaupun aku tahu kalau goblin bergerak dalam kelompok, mereka tetap saja terlalu banyak. Lihat, goblin itu sangat barbar menyerang Siwo. Seperti Siwo ini adalah mangsa untuk mereka. Seekor goblin menebaskan gadanya kepada Siwo, namun Siwo berhasil menghindarinya walaupun agak kesusahan. Lalu Siwo menyiapkan tinjunya dan bas! Dengan sekali tinju, tubuh si goblin pun hancur. Siwo sendiri tidak menduganya. Goblin itu bisa meledak dengan hanya satu kali pukulan. Apa? Meledak? Mungkin aku lebih kuat dari yang kuduga. Melihat salah satu temannya hancur dengan mudah, membuat goblin yang lain yang awalnya ganas menjadi ragu untuk menyerang Siwo. Lalu Siwo pun berjalan perlahan menghampiri kumpulan goblin itu. Saat ini Siwo telah mendapatkan kepercayaan dirinya. Dengan tersenyum dan tangan mengepal, Siwo berkata, maju sini kalian. Singkat cerita, Siwo berhasil membawa mayat-mayat goblin itu dan memberikannya kepada seseorang. Siwo berkata kepada orang tersebut, bisa dapat apa saja dari ini. Namun tanggapan orang tersebut sangat menyeletit. Ia berkata, dapat apa? Aku menyuruhmu membawakanku bahan bukan sampah. Siwo hanya terdiam tanpa menjawab. Orang tersebut yang merupakan seorang penempat senjata lalu berkata kembali kepada Siwo, untuk sekarang aku akan mengajarimu cara untuk menemukannya. Jadi ikuti aku. Dan orang tersebut bernama Seo Palguang, seorang pemilik pandai besi. Kemudian Seo mempraktekkan cara menempas senjata. Seo pun berteriak kepada Siwo, lihat baik-baik. Memalu itu bukan hanya soal tenaga. Diketahui, Seo ini dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya mempelajari metalurgi. Dan 20 tahun kemudian, pada usia 40 tahunnya, ia sekarang seorang awakener berbakat dan bergairah dengan dexterity kelas A. Seo berkata kembali kepada Siwo, hanya punya material bagus bukan berarti kau bisa dengan mudah mendapatkan equipment rank A atau S. Siwo pun terpukau melihat kemampuan dari Seo. Kemudian setelah selesai, Seo memberikan palunya kepada Siwo. Sambil memberikan palu tersebut, Seo berkata, aku sudah mendemonstrasikannya untukmu. Sekarang giliranmu untuk mencobanya. Siwo dengan senang menjawab, baik pak. Siwo pun kemudian langsung mencoba menempa material yang telah ia bawa. Sedangkan Seo di belakang Siwo. Ia tengah memperhatikan Siwo. Seo berkata di dalam hatinya sambil melihat Siwo. Dia bilang, namanya Meong Siwo kan? Ia lalu mengingat momen pertama kali Siwo datang kepadanya. Dia tidak memintaku untuk membuatkannya equipment maupun menerimanya sebagai murid. Dia bahkan juga tidak memintaku untuk bergabung dengan guildnya. Dengan bayaran biaya sewa, dia adalah orang pertama yang memintaku untuk meminjamkan bengkelku padanya. Aku mengizinkannya karena aku penasaran. Apa niatnya? Ayo kita lihat cara dia memegang palu. Zaman sekarang, orang-orang berpikir metalurgi itu kemampuan yang mudah, seperti dalam game. Tapi butuh 20 tahun bagiku untuk mencapai posisiku sekarang. Apalagi, bocah itu hanya terus melihat ponselnya. Dia pasti melihat beberapa video YouTube dan mengira ini gampang. Tapi dia salah besar, gumam Seo di dalam hatinya, meremehkan kemampuan dari Siwo. Tapi tiba-tiba ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia berkata, Kemudian seorang wanita perwakilan company yang bernama Kim So-eun datang dan berkata, Paman, aku datang, ucapnya kepada Seo. Seo pun menjawab, apa itu kau Seo-eun? Tentu saja, selain aku, cewek cantik mana yang akan datang ke bengkel keringatan ini? Ucap dari Seo-eun. Padahal, kau bisa saja menyuruh orang lain untuk melakukannya. Kau tidak perlu datang sendiri hari ini. Tapi dengan santai, Soe-eun berkata, Hei, aku sedang berbisnis dengan pandai besi terbaik di Korea, Seo Palguang. Jadi tentu saja aku harus datang secara pribadi, jawabnya sambil tersenyum. Seo lalu berkata kembali, kau memang wanita pembisnis, kau bahkan tahu cara menyanjung. Sekarang ya, balas dari Seo. Kemudian Soe-eun sambil menyengir berkata kembali, apanya yang menyanjung? Aku,
Kim Soe-eun, perwakilan Soe-eun Company yang hanya berurusan dengan barang-barang terbaik. Omong-omong, ini bahan yang sebelumnya kau sebutkan untuk harganya, ucapnya sambil mengambil barang-barang yang telah dipesan. Seo berkata, sudah dibungkus kain di sana, belatinya tajam, jadi periksalah dengan hati-hati. Soe-eun kembali berkata, kami telah memutuskan untuk menyuplai equipment untuk SH Group kali ini. Namun nampaknya ia sangat terganggu dengan suara yang dibuat oleh Siwo. Ia pun kemudian dengan marah berkata kepada Siwo, hei, permisi, bisakah kau diam? Aku sedang mencoba bicara di sini. Siwo pun dengan acuh tak acuh berkata, iya. Dalam hati Soe-eun ia berpikir, jika Siwo ini seperti orang tolol. Ia berkata, sebenarnya apa yang sedang dibuat oleh Siwo ini. Kemudian ia melihat barang yang dibuat oleh Siwo, tapi tampaknya ia meremehkan Siwo sambil melihat pedang yang dibuat oleh Siwo. Ia berkata, apa kau menyebut ini senjata? Soe-eun lalu menjawab, belatinya tumpul dan bentuknya kasar. Bagaimana bisa dipakai? Benarkah? Tapi bagaimana kalau ini hanya dibuat menggunakan tengkorak goblin dan kobol? Ucap dari Seo, sehingga membuat Soe-eun terkejut dan matanya terbelalak. Apa katamu? Ucapnya. Kemudian di sini, Seo pun menjelaskan, ditambah lagi, materialnya dalam kondisi yang terlalu buruk. Ini dibuat oleh seseorang yang baru pertama kali memegang palu hari ini. Kemudian di sini, Soe-eun pun berkata lagi kepada Seo, apa mungkin kau telah menerima murid paman? Tanya dari Soe-eun. Lalu si Seo berkata, ya aku mencoba menawarkan itu. Tapi ia pun kemudian teringat saat pertama kali melihat Siwo membuat senjata. Di dalam hatinya yang mengatakan, pemandangan dia pemalu, terlalu tak bisa dipercaya. Kalau dibilang ini pertama kalinya dia memegang palu, tampak di saat Seo melihat Siwo memegang palu dan menempa senjata. Siwo seperti seseorang yang sudah profesional dan belajar bertahun-tahun. Oleh karena itu, Seo pun menjadi terkagum-kagum oleh kemampuan Siwo. Kemudian Seo berkata dengan ekspresi lucu, pokoknya aku belum pernah melihat siapapun membuat senjata dari material semacam ini. Tetap saja dia menolak tawaranku untuk menerima dia sebagai murid. Soe-eun pun di sini terkejut dan sedikit meledek Seo. Apa? Kemudian setelah meledek Seo, Seo-eun melirik ke arah Siwo. Terlihat di sini Siwo tengah mengelap keringat yang bercucuran dari kepalanya. Soe-eun melirik tajam ke arah Siwo, tapi tidak berkata apa-apa. Kemudian Siwo telah berhasil membuat sebuah senjata dan notifikasi sistem pun muncul. Profesi metalurgi of God SS Plus sedikit meningkat. Profesi metalurgi SS meningkat sebesar 0,4% dan seterusnya. Semua skill tentang metalurgi terus meningkat. Kemudian ia berkata, aku berhasil membuat senjata, tapi bagaimana aku menjual ini? Kemudian Soe-eun mendekati Siwo dan berkata, apa kau berpikir untuk menjual pedang itu? Namaku Kim Soe-eun, perwakilan dari Soe-eun Company. Mendengar Soe-eun Company, Siwo kemudian berkata di dalam hatinya, Soe-eun Company, ya aku pernah mendengar tentangnya, perusahaan yang berfokus pada industri hunter dan menganggap kepercayaan dan kredibilitas sebagai nilai intinya. Alhasil mereka cukup dikenal dalam industri hunter. Kemudian Soe-eun pun masih melanjutkan perkataannya kepada Siwo, kami hanya berurusan dengan barang-barang terbaik di Korea, jadi jika kau berpikir untuk menjualnya, aku ingin membelinya sendiri. Mendengar itu, tampaknya Siwo sangat senang. Siwo pun tersenyum dan berkata, kalau begitu, berapa yang bisa kau berikan padaku? Soe-eun pun ingin melihat senjata yang telah dibuat oleh Siwo. Bolehkah aku melihatnya? Dan setelah melihat senjata tersebut, Soe-eun pun mengatakan 1 juta won per buah. Kemudian setelah membuat kesepakatan, Siwo mulai gila-gilaan membuat senjata dan tampaknya bisnis dari Soe-eun juga berjalan lancar dengan grup SH. Setelah kembali ke pandai besi milik Seo, Soe-eun sangat senang. Ia berkata, luar biasa. Soe-eun Company ini telah secara resmi menandatangani kontrak dengan AHA Group. Kemudian Siwo di sini memuji dirinya sendiri. Kerjaku cukup bagus kan? Dengan wajah yang memerah, Soe-eun berkata, tidak hanya cukup bagus, dari memenuhi syarat kuantitas dalam waktu pengiriman sampai kualitas, equipment yang sempurna. Jika bukan karenamu, kami sudah dalam masalah besar. Soe-eun pun memegang tangan Siwo dan berkata, semua ini berkatmu Tuan Siwo. Jika ada sesuatu yang kau inginkan, katakan saja padaku. Aku akan melakukan apapun yang kau perlu demi mendapatkannya untukmu. Kemudian ia memegang sebuah HP dan berkata, tolong cek rekeningmu. Apa iya? Jawab Siwo. Kemudian melihat rekeningnya. Dan di sini uang pun telah masuk ke rekeningnya. Siwo mulai menghitung uang yang ada di rekeningnya. 100, 2, 800 sudah masuk. Ternyata di sini Siwo tidak menghitung dengan benar. Ia hanya berkata, itu lebih sedikit dari yang kuduga.
Tetapi Soe-eun pun mencoba untuk mengingatkan Siwo, apakah kamu benar telah menghitung 200-800 apa? Tolong periksa sekali lagi. Kemudian Siwo memeriksanya lagi dan ternyata uang yang ia hasilkan adalah 280 juta won. Siwo pun sangat senang karena ia berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak dengan kerja kerasnya sendiri. Saat ini Siwo tengah sendirian di sebuah ruangan. Tampaknya ia sedang memikirkan sesuatu. Ternyata Siwo tengah menghitung pendapatannya dari menjual equipment. Melihat uangnya cukup banyak, Siwo pun berpikir, mungkin dirinya bisa mendaftar jadi membership di GodTube untuk menyembuhkan adiknya. Siwo pun kemudian melihat channel para dokter. Yang pertama ia lihat adalah channel Hua Tuo, seorang dokter legendaris, tabib suci. Yang kedua, Hippocrates, seorang dokter kuno legendaris yang disebut sebagai bapak pengobatan. Yang ketiga adalah Heojun, dokter terbaik yang membentuk konsep pengobatan tradisional dan juga disebut sebagai akar daripada pengobatan tradisional. Dan biayanya 300 juta won per bulan bagi Siwo untuk mensubscribe 3 channel tersebut. Tapi dengan situasinya saat ini, Siwo hanya bisa memilih salah satu dari mereka. Siwo cukup bingung dengan channel mana yang harus dia pilih. Ia berpikir keras dan tampak ragu-ragu di awal, namun ia pun memaksakan diri dan mensubscribe salah satu channel. Terlihat di sini, Tuan Seo seperti kesal dan berteriak kepada Siwo. Ia berkata, karena materialnya sangat rapuh, mudah untuk memolesnya. Jadi mau bagaimana lagi? Kita teruskan saja polesannya, tapi seminimum mungkin. Mendengar itu, Siwo cuma terdiam kebingungan. Lalu Tuan Seo pun melanjutkan perkataannya. Walaupun proses yang presisi dapat diperoleh meski tingginya tingkat kerapuhan material, namun itu adalah proses yang membutuhkan presisi yang absolut. Di saat Tuan Seo sedang menggerutu seperti itu, Soe-eun pun datang dengan senyuman. Halo everyone, aku datang. Melihat Soe-eun yang tiba-tiba datang, Tuan Seo pun bertanya, kenapa Soe-eun jadi sering ke tempat ini? Soe-eun pun menjawab, aku kemari karena Master Siwo. Siwo pun kemudian melihat ke arah Soe-eun dan berkata, kau sudah datang, Nona Soe-eun? Aku sudah menunggumu. Mendengar jika Siwo mengatakan, jika Siwo menunggu dirinya, pipi Soe-eun pun menjadi memerah. Ia pun bertanya, apa? Kamu menungguku? Kemudian sambil memberikan sebuah kertas, Siwo berkata, kau bilang kau bisa mendapatkan apapun yang kubutuhkan kemarin. Apa mungkin untuk mendapatkan barang-barang ini? Tanya Siwo sambil memberikan kertas tersebut. Soe-eun pun mengambil kertas tersebut dan mengatakan jika tentu saja dirinya bisa membantu Siwo. Kemudian Soe-eun pun membaca isi dari kertas tersebut. Ternyata isi dari kertas tersebut adalah bahan-bahan herbal seperti dupa gunung, tanaman silvium, tanaman Saviraga, ginseng berumur ratusan tahun, tanaman fleece flower berumur ratusan tahun, dan pil buah lerak. Melihat Soe-eun yang nampak berpikir setelah membaca itu semua, Siwo pun lalu bertanya, apa sulit untuk mendapatkannya? Lalu Soe-eun pun menjawab, aku bisa saja mendapatkannya, hanya saja harganya cukup mahal. Siwo kemudian bertanya, berapa harganya? Dan Soe-eun pun mengatakan, jika harganya sekitar 300 juta. Tapi karena Siwo ini teman dari Soe-eun, maka Soe-eun pun memberikan diskon kepada Siwo sebesar 20 juta. Mendengar harganya cukup fantastis, tentu saja membuat Siwo langsung terkena sambaran petir dan hampir jantungan. Apa? Ucap Siwo. Siwo sendiri perlu bahan-bahan itu untuk meningkatkan profisiennya dalam ilmu pengobatan yang dia pelajari dari membership. Melalui membership, Siwo telah mendaftar kelasnya Hua Tuo, yaitu seni pengobatan suci rank S+. Siwo lalu berkata dalam hatinya, sulit untukku meningkatkan profisienku seorang diri, karena tanaman-tanaman herbal tersebut adalah sesuatu yang aku tidak tahu apakah masih dijual atau tidak. Jika bukan karena Nona Soe-eun, maka aku mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkannya, pikirnya dalam hati. Kemudian Soe-eun pun bertanya, apakah dirinya harus pergi untuk mengumpulkannya?
Dengan tersenyum serta menangis, Siwo pun mengiyakannya. Ya, karena mau bagaimana lagi, walaupun harganya selangit, tapi Siwo sangat membutuhkan bahan-bahan tersebut. Lalu Siwo pun mulai hitung-hitungan antara pengeluaran dan pemasukan yang ia dapatkan. Aku mendapatkan 284 juta won dari Soyeon, tapi aku juga memberikan 280 juta won kepadanya, dan 4 juta won sisanya juga habis akhir bulan ini. Biaya subscription membershipnya sebesar 100 juta won. Siwo tampak pusing dengan semua itu. Ia lalu melanjutkan perkataannya. Mempertimbangkan biaya subscription yang harus kubayar akhir bulan nanti, aku harus segera mendapatkan uang lagi sekarang. Tapi bahkan jika aku menghasilkan uang dengan membuat equipment, bagaimana aku bisa mengumpulkan uang sebanyak jutaan won? Kemudian di tengah kebingungannya, mendapatkan uang yang banyak, dan entah apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan itu semua. Tiba-tiba ia mengingat Do Cheol yang merupakan seorang YouTuber yang memperlihatkan aksinya melawan monster. Seketika ia pun mendapatkan ide untuk menjadi seorang YouTuber juga. Cerita berpindah ke sebuah kereta. Tampak seorang pria berbaju merah yang sedang melihat video yang ada di YouTube. Namun ia nampak bosan karena menurutnya tidak ada video yang seru untuk ditonton. Ketika ia sedang asik mencari, ia melihat uploadan Siwo yang berjudul Strategi Mengalahkan Monster Kuda Nil dari pria yang menaklukkan segalanya. Si pria tersebut pun awalnya menanyakan apa-apaan dengan video itu. Tapi karena penasaran, ia pun mengklik video Siwo itu. Terlihat sekumpulan kuda Nil tengah berendam di sebuah danau. Dan di sini Siwo yang bercosplay jadi kuda Nil juga itu berdiri dengan penuh semangat. Dengan senyuman, Siwo pun berkata kepada para penontonnya, "Apa kalian tahu kalau hippopotamus bukanlah kuda?" Si pria berbaju merah tampak kebingungan. Ia bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Siwo. Tapi ia terus menonton videonya karena penasaran. Sambil melihat monster kuda Nil itu, Siwo melanjutkan penjelasannya. Monster-monster yang kau lihat saat ini disebut sebagai hippodon di Korea atau hippopotas di luar negeri. Seperti yang bisa kau lihat, mereka memiliki penampilan yang sama seperti seorang hippo. Tapi hippo bukanlah bagian dari keluarga kuda. Si pria berbaju merah masih berpikir keras tentang penjelasan yang diberikan oleh Siwo. Tapi ia lanjut menonton karena masih penasaran sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Siwo. Siwo pun melanjutkan penjelasannya. Mereka sebenarnya adalah bagian dari keluarga Bovidae. Lebih tepatnya mereka termasuk dalam ordo Artiodactyla. Siwo pun menghentikan penjelasannya yang mungkin akan membuat pusing para penontonnya, termasuk Mimin juga pusing. Nah, Siwo mengatakan lagi sambil mengambil kain berwarna merah. Dan pada intinya, di sini Siwo akan menunjukkan cara mengalahkan monster tersebut. Ia pun menunjukkan cara pertama untuk mengalahkan monster hippo, yaitu provokasi mereka dengan kain berwarna merah. Siwo mengatakan jika sapi tidak akan terprovokasi warna merah, tapi berbeda dengan hippo. Poin utama mengalahkannya adalah memprovokasinya. Si pria berbaju merah semakin bingung dengan kelakuan Siwo ini. Kemudian Siwo pun mulai mengibaskan kain merahnya itu untuk memprovokasi kumpulan hippo itu. Hippo itu langsung melihat ke arah Siwo dan seketika mata mereka menjadi merah. Mereka pun dengan serentak terprovokasi dan langsung menyerang Siwo. Setelah melihat sekelompok besar hippo itu terprovokasi, Siwo tersenyum dan berkata, "Cara kedua mengalahkan hippo, cukup serang dan tangkap mereka." Pria berbaju merah itu yang menonton Siwo terdiam tak bisa berkata-kata. Ia mungkin masih bingung dengan aksi gila yang akan dilakukan oleh Siwo. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut, Siwo pun langsung berlari menerjang sekumpulan monster tersebut. Dengan senyuman, Siwo tampak sangat bersemangat. Di lain sisi, para monster itu sangat marah akan provokasi dari Siwo dan mereka pun bertarung. Singkat cerita, terlihat siluet Siwo yang masih berdiri tegap. Sedangkan para hippo telah pada tepar cuy. Dengan mengacungkan jempolnya, Siwo tersenyum ke arah kamera dan berkata, "Mudahkan." Si pria berbaju merah pun sangat terkejut. Ia yang awalnya mengira jika strategi Siwo ini konyol, tak menyangka jika itu akan bisa benar-benar mengalahkan para monster hippo. Terlihat masih tersisa monster hippo yang masih hidup.
tapi Siwo menghajar mereka dengan sangat mudah. Si pria berbaju merah pun sangat terkejut, dan saat ini ia benar-benar terkagum-kagum kepada Siwo. Setelah selesai mengalahkan semua monster itu, Siwo kembali mengacungkan jempolnya dan mempromosikan channelnya. Ia mengatakan, jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe channel Good Movie ID, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Channel Siwo pun mulai ramai dengan para komentar yang sangat menyukai video dari Siwo, dan ia juga mulai mendapatkan penggemar dan subscribernya. Melihat itu, Siwo pun tersenyum karena semua berjalan sesuai rencananya. Dengan satu video yang mendapatkan 127.000 view plus, Siwo berhasil mendapatkan subscriber sebanyak 1.234 subscriber, serta komentar-komentar puas dari penontonnya. Dengan senyuman, Siwo pun mengatakan, sepertinya mereka sangat menyukai konsep video terakhir. Siwo merasa jika reaksi penonton yang bagus ini mungkin hanya karena kekuatan algoritma. Siwo memikirkan jika dirinya tidak bisa terus berkeliaran di sekitar monster low class selamanya. Dengan sebuah senyuman yang sangat yakin, Siwo pun bertekad akan mengambil kesempatan yang ada. Siwo pun melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu membuat konten, mengumpulkan material untuk membuat equipment, lalu membuat equipmentnya dan menjualnya kepada Souyan. Siwo mengatakan seperti yang diketahui, dikarenakan penyesuaian kita yang tinggi, stimulasi membutuhkan intensitas yang meningkat untuk terus memancing ketertarikan yang kuat. Itu keahlianku. Mau bagaimana lagi? Menganalisa monster dan membuat strategi adalah pekerjaanku. Memiliki 1 juta subscriber bukan sekedar mimpi. Namun ketika Siwo melanjutkan pekerjaannya, Siwo mendapatkan sebuah masalah, yaitu tiba-tiba ia mimisan. Melihat hidungnya mengeluarkan cairan merah, Siwo pun sangat terkejut. Tapi walaupun begitu, ia masih belum selesai mengedit video. Walaupun kepalanya sudah merasa pusing, ia tetap memaksakan. Ia pun memikirkan semua pekerjaannya dari mulai raid, dungeon, dan pengiriman, serta lain-lain, sehingga membuatnya semakin pusing. Siwo pun terjatuh dan kepalanya membentur meja, sehingga membuat ia langsung pingsan, karena kelelahan terlalu banyak bekerja. Setelah sadar, Siwo pun bertanya-tanya, di mana sekarang dia? Dia pun baru sadar, ia masih berada di kamarnya. Ia terkejut jika dirinya pingsan sebentar, tapi ia merasa untung karena bakat super strength milik Hercules, dirinya hanya pingsan. Ia masih memikirkan jika dirinya harus segera mengedit video. Ia pun melihat jam, seberapa lama ia pingsan dan menghabiskan waktu. Setelah melihat jam yang menunjukkan pukul 4.31, Siwo langsung terkejut. Ternyata ia pingsan bukan sebentar, tapi seharian. Sambil termenung, Siwo bergumam dalam hati, kalau begini terus, aku akan mati karena kebanyakan bekerja sebelum mendapatkan uang. Sampai akhirnya Siwo pun memikirkan jika dirinya harus mencari editor. Di sebuah kafe, Siwo melihat HP-nya. Terlihat banyak sekali orang yang melamar menjadi editornya. Bahkan Siwo juga tidak menyangkanya. Siwo berpikir mungkin karena bayarannya besar, jadi banyak yang berminat. Bagaimana tidak? Siwo di sini memberikan gaji pokok sebesar 3 juta won, ditambah insentif tambahan berdasarkan jumlah viewers. Makanya banyak yang berminat. Siwo merasa jika uang tidak akan mengecewakan. Ia pun mulai menyeleksi orang yang cocok untuk menjadi editornya. Ia orang yang akan membantunya mendapatkan banyak uang dan laba yang sesuai dengan apa yang ia keluarkan. Sampai akhirnya setelah meng-scroll beberapa video yang dikirim oleh sang pelamar, Siwo pun mendapatkan seseorang yang akan menjadi editornya. Singkat cerita, Siwo pun telah menunggu orang tersebut. Waktu telah menunjukkan jam 1, tapi orang tersebut masih belum datang, yang membuat Siwo menjadi jengkel. Dengan melihat HP-nya lagi, Siwo berkata, dia bilang namanya Park Deok-gu. Di pesannya, Siwo telah janjian di tempat ini. Siwo pun membayangkan jika orang yang akan menjadi editornya adalah seorang pria parubaya yang norak. Siwo bergumam, hanya namanya, tapi cara bicaranya juga. Bukankah dia ajusi betulan? Sambil menanyakan lagi orang tersebut sedang berada di mana. Siwo memikirkan jika bisa saja orang tersebut telah berpengalaman. Siwo melihat lagi pesannya tapi masih belum dibaca. Sehingga ia berpikiran mungkin orang itu benar-benar sedang menuju ke tempatnya berada. Siwo pun mencoba sabar dan coba menunggu sebentar. Tapi setelah waktu berlalu cukup lama, orang itu pun tak kunjung datang yang membuat kesabaran Siwo habis. Ini mah lama banget, ucap Siwo. Tiba-tiba sebuah suara terdengar berkata,
"Maaf terlambat. Aku di sini untuk wawancara editor." Terlihat ekspresi Siwo benar-benar sudah kesal dan kehabisan kesabaran. Namun ketika ia melirik orang itu, terlihat yang datang adalah seorang gadis cantik yang bertanya, "Apakah Anda Meong Siwo?" Melihat jika orang itu adalah seorang gadis cantik, Siwo yang awalnya sudah sangat kesal, ekspresinya berubah menjadi terkejut dan berkata dengan terbata-bata, Apa iya? Kau Park Deok-gu?" Dalam hatinya, Siwo masih mengira jika orang tersebut seorang ajusi. Siwo kemudian bertanya, mengapa ia terlambat? Bahkan ia tidak membaca pesan dari Siwo. Dengan tertunduk, Deok-gu pun menjawab, "Aku mengedit video sampai larut malam, jadi aku lupa membuatkan makan siang adikku. Aku tidak bisa membaca pesannya karena aku lari terburu-buru menuju kemari." Ia pun langsung meminta maaf kepada Siwo. Siwo pun bertanya, "Apa? Mengedit video?" Deok-gu pun mengiyakan, ia mengedit video yang terlampir dalam lamarannya. Siwo pun menanyakan, apa itu berarti kau mengedit video yang ia berikan hanya dalam sehari? Tapi Deok-gu berkata, jika ia hanya mengeditnya sekitar 3 jam. Mendengar jawaban itu, Siwo pun langsung tertunduk dan tak berkata apa-apa, yang membuat Deok-gu bingung. Kenapa dengan Siwo? Lalu dengan suara pelan dan masih tertunduk, Siwo pun menyebut namanya, Park Deok-gu. Deok-gu pun terkejut dan menjawab, "Iya," dengan suara lantang. Lalu dengan tersenyum, Siwo berkata lagi, "Kapan kau mulai bisa bekerja?" Dan Deok-gu menjawab, jika ia bisa bekerja sekarang juga. Di dalam hati, Siwo ia sangat senang mendapatkan editor yang bisa mengerjakan pekerjaannya dengan cepat. Siwo berkata dalam pikirannya, "Aku biasanya membutuhkan 8 jam untuk mengedit video, tapi 3 jam? Jika itu 3 video, berapa banyak video yang bisa dihasilkan?" Kembali ke Siwo yang saat ini tengah mengobrol dengan Deok-gu. Siwo berkata, seperti yang ditulis di pengumuman, batasannya yaitu 2 video per minggu. Ada kalanya aku mengupload 3 video, tapi tentu saja aku akan membayar biaya tambahan yang sesuai. Mohon bantuannya ke depannya. Terlihat ketika Siwo mengulurkan tangannya, raut wajah Deok-gu tampak sedih dan dibarengi dengan kebahagiaan. Siwo pun tersenyum dan berkata, "Bagaimana editor Nim?" Kemudian saking senangnya, Deok-gu pun membenturkan kepalanya ke meja dan berkata, "Siap, aku akan bekerja keras." Namun tiba-tiba keributan pun terjadi dan banyak orang yang berteriak ketakutan. Siwo dan Deok-gu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata tiba-tiba saja ada dungeon brick yang muncul di area itu. Dan dungeon brick yang muncul itu adalah rank S Shock. Melihat para penduduk yang berlari untuk evakuasi diri, Deok-gu pun mengingatkan Siwo untuk segera mengevakuasi diri juga. Tapi dengan sebuah senyuman, Siwo berkata, "Editor Park Deok-gu, katamu kau bisa langsung bekerja kan?" Mendengar Siwo mengatakan itu, Deok-gu pun terkejut dan tak mengerti apa maksud Siwo. Tapi Siwo hanya tersenyum penuh arti sambil memberikan HP-nya. Siwo meminta Deok-gu untuk mengikutinya. Deok-gu pun bertanya jika sebenarnya mereka mau kemana. Siwo tersenyum senang dan bersemangat sambil mengeluarkan auranya. Ia berkata, "Menurutmu kita mau kemana?" "Tentu saja, untuk mendapatkan uang." Sontak pernyataan Siwo membuat Deok-gu terkejut. "Apa?" ucapnya. Siwo langsung berlari ke arah dungeon. Ia lalu meminta Deok-gu untuk memvideonya. Dengan ragu, Deok-gu pun merekam aksi Siwo itu. Para monster yang nampak seperti Ors pun muncul dari dungeon itu dan mulai menyerang area itu, termasuk salah satu Ors yang menyerang Siwo. Namun tanpa gentar, Siwo juga berlari ke arah mereka dan langsung melancarkan pukulannya sambil tersenyum. Siwo berkata, "Subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID." Siwo tersenyum dengan cairan hijau di tangannya yang merupakan darah dari Ors yang ia kalahkan. Mengetahui ada dungeon brick yang muncul, tiba-tiba asosiasi pun mengirim guard untuk mengevakuasi warga sekitar dan untuk melawan para monster yang muncul. Namun mereka tiba-tiba dikejutkan dengan melayangnya kepala monster ke arah mereka. Mereka kebingungan, sebenarnya apa yang sedang terjadi di tengah dungeon brick ini? Dan ketika mereka melihat ke arah depan, tampak Siwo yang tengah menghajar para monster itu hanya dengan tangan kosongnya saja. Bukan hanya itu, dengan waktu singkat, Siwo berhasil mengalahkan semua monster itu dan berdiri layaknya sang juara di antara tumpukan mayat-mayat monster itu. Siwo pun mengangkat tangannya dan mengacungkan jempolnya ke arah kamera, memberitahu audiensnya agar mereka tidak lupa mensubscribe channel YouTube-nya.
Singkat cerita, video yang telah diedit oleh Daegu pun telah diunggah ke channel YouTube-nya. Banyak komentar yang memuji aksi Siwo ini dan menertawakan guard yang dikirim. Mereka tidak menyangka jika monster rank C+ bisa dikalahkan hanya dengan tangan kosong saja. Daegu sangat terkejut melihat Siwo ternyata sepopuler itu. Walaupun dirinya yang mengedit videonya, tapi tetap saja dirinya tidak mengerti. Tapi yang mungkin ia ketahui dan sadari saat ini, bosnya itu adalah orang gila di YouTube. Mengetahui fakta tersebut, Daegu pun merasa insecure. Ia berpikiran apakah ia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Namun tiba-tiba kedua adiknya yang memegang ayam goreng pun mengatakan jika ayamnya enak banget. Tidak lupa dengan senyuman mereka mengajak Daegu untuk makan bersama. Melihat keceriaan adik-adiknya, Daegu pun langsung bersemangat kembali. Ia bertekad akan terus bekerja keras setidaknya demi adik-adiknya agar terus bisa tertawa. Di sisi lain, tampaknya Siwo tengah membuat equipment dari Lord Monster yang ia kalahkan kemarin. Ia pun berhasil membuat pedang yang sangat bagus. Tampak di sini Siwo terlihat puas dengan apa yang dibuatnya. Siwo berkata dalam hatinya, equipment yang dibuat dengan Orslot yang kudapat dari Dungeon Brick ini berbeda dengan sebelumnya. Equipmentnya dibuat dengan material dari Monster C Grade, jadi aku bisa menantikannya kan? Dan berkat membuat equipment tersebut, kemampuan metalurginya pun semakin meningkat. Bahkan sistem memberitahukan jika Siwo telah membuat equipment yang bisa diberikan secara cuma-cuma. Siwo berkata, equipment yang bisa diberikan secara cuma-cuma? Tanyanya sendiri. Kemudian dengan masih memandangi HP-nya, Siwo berkata kembali di dalam hatinya. Tapi tetap, profisiensiku meningkat sebanyak 1,4%. Mengingat bagaimana peningkatannya sejauh ini, itu jumlah yang besar. Ketika Siwo tengah asik mengecek statusnya, tiba-tiba Soe-eun dan Tuan Seo datang. Soe-eun dan Tuan Seo pun terkagum-kagum dengan pedang yang dibuat oleh Siwo ini. Di sini Soe-eun berkata, "Wow, kualitas equipmentmu semakin membaik seiring waktu berjalan." Sedangkan Tuan Seo tak menduganya. Ia terkejut karena bagaimana bisa orang yang belum sebulan memegang palu bisa membuat equipment sebaik ini. Tapi dengan sombong Siwo menjawab, jika ini belum seberapa karena jalannya masih panjang. Sedangkan Tuan Seo masih tenggelam dalam ketidakpercayaannya. Lalu Soe-eun pun bertanya kepada Siwo, apakah Siwo berencana menjual pedang tersebut? Dengan raut wajah senang dan mengacungkan jempolnya, Siwo pun mengiyakannya. Siwo mengatakan jika Soe-eun pasti tahu cara menjualnya dengan harga tinggi. Soe-eun pun tersenyum dan berkata, serahkan saja padaku. Soe-eun pun kembali mengatakan, jika belakangan ini Siwo nampak lebih baik, karena dulu mata Siwo tampak sangat kelelahan ketika mereka bertemu. Siwo hanya tertawa mendengarnya. Ya walaupun di sini Soe-eun meledek Siwo, jika keadaannya dulu tampak seperti zombie, namun sekarang ia terlihat seperti manusia pada umumnya. Ya, perubahan Siwo ini terjadi karena bantuan dari Daegu. Semenjak Daegu membantu mengedit videonya, Siwo jadi banyak waktu istirahat. Walaupun sebenarnya dia tetap masih sibuk, tapi diseimbangkan dengan waktu istirahatnya yang cukup. Jadi Siwo saat ini jauh lebih sehat dari sebelumnya. Tapi di sisi lain, Siwo juga merasa sedih karena terakhir kali setelah dirinya memasukkan biaya resiko, Siwo hanya memiliki sedikit uang untuk kebutuhan pribadinya. Tapi Siwo mau tidak mau harus melakukan itu, karena merekam video itu bukan tugas editor, jadi Siwo harus membayar lebih. Hal tersebut pun membuat Siwo teringat dengan Do Cheol yang membuatnya kesal. Udah mah jadi editor, perekam video, bayarannya kecil, ditumbalkan pula. Bagaimana nggak kesal kan? Siwo lalu melihat lagi HP-nya dan menonton video yang diedit oleh Daegu. Dan bagi Siwo, ia tidak memiliki keluhan mengenai skill editingnya, karena dia bekerja sangat keras, dan dia juga sangat berterima kasih kepada Daegu. Kemudian Siwo pun menanyakan kepada Soe-eun tentang tanaman herbal yang sempat ia minta bantuan mendapatkannya kepada Soe-eun. Apakah Soe-eun berhasil mendapatkannya? Soe-eun pun lalu mengambil sebuah kantong dan berkata, jika tentu saja ia berhasil mendapatkan semuanya. Ia berusaha keras mendapatkannya karena itu adalah permintaan pertama dari Siwo. Siwo tidak menyangkanya jika Soe-eun bisa mendapatkan bahan herbal tersebut dengan sangat cepat. Dan dengan bangga Soe-eun pun mengatakan jika Soe-eun produk hanya berurusan dengan produk terbaik Korea. Jadi sangat mungkin bagi dirinya mendapatkan bahan-bahan herbal itu, walaupun langka.
Sambil mengambil kantong tersebut, Siwo pun bertanya, berapa harganya? Soe-eun lalu mengecek HP-nya dan melihat total harga yang harus dibayar oleh Siwo. Ternyata sebesar 212,44 juta won. Siwo pun tersenyum terpaksa dan mengatakan jika itu semua jumlah yang tidak main-main. Tapi karena ini adalah permintaan pertama dari Siwo, maka Soe-eun pun memberikan diskon kepada Siwo. Jadi Siwo hanya perlu membayar 200 juta won saja. Tapi lain kali ia tidak akan memberikan diskon lagi. Siwo pun berterima kasih atas kemurahan hati dari Soe-eun. Soe-eun lalu bertanya kepada Siwo di mana Siwo akan menggunakan tanaman herbal sebanyak itu. Siwo hanya menjawab dia akan menggunakan bahan herbal ini hanya untuk uji klinis. Ucapnya sambil tersenyum merahasiakan sesuatu. Di rumah, Siwo pun langsung menonton channel Huatuo. Huatuo mengatakan jika obat-obatan herbal merujuk pada obat-obatan alami yang berasal dari hewan, tanaman, atau sumber material, dan bentuknya secara besar terbagi menjadi rebusan, bubuk, krim, dan lain-lain. Lalu Huatuo pun menjelaskan, pada video ini kita akan membahas mengenai herbal, efek pengobatan, mulai dari akar, batang, kulit kayu, buah, dan biji tanaman. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka memiliki peran penting sebagai tipe dari persiapan senyawa. Maka dari itu, dalam aplikasinya, bentuk tertentu dari beberapa jenis juga bisa disebut sebagai herbal. Maka tidak tepat jika merujuk suatu bentuk tetap secara eksklusif sebagai herbal. Ucapnya dengan penjelasan rumit yang membuat Siwo tidak mengerti dan memasang raut wajah kesal. Sebenarnya, apa yang sedang dibicarakan? Ucap Siwo dengan menggerakkan giginya. Dalam hatinya, Siwo pun berkata, jika begini terus, Siwo tidak akan bisa meningkatkan proficiency Divine Medical Art-nya. Tapi tiba-tiba sistem memberitahukan jika Siwo telah menerima pengetahuan tingkat atas dan proficiency of Insight tingkat S+-nya telah sedikit meningkat. Siwo pun bergumam, sialan, malah proficiency skill yang salah yang meningkat. Tapi setelah itu ia pun menyadari sesuatu, dan tiba-tiba ia mengerti. Sederhana, hal ini merujuk pada studi mengenai tanaman obat yang digunakan untuk mengobati penyakit dan penelitian serta menambahan pengetahuan mengenai efeknya. Setelah mengerti apa yang dimaksud oleh Huatuo, tiba-tiba proficiency Divine Medical Art S+-nya Siwo pun telah sedikit meningkat. Siwo pun sedikit kesal. Kenapa si Huatuo ini membuat penjelasan yang mudah menjadi sulit untuk difahami? Kemudian Siwo pun langsung membuat ramuan tersebut dengan bahan-bahan herbal yang telah ia kumpulkan itu. Dan seiring dengan itu, proficiency Divine Art-nya juga terus bertambah. Setelah itu ramuannya pun telah selesai. Tapi berdasarkan tampilannya, ramuan tersebut agak kurang meyakinkan untuk dimakan. Siwo bertanya-tanya, apakah ini bisa dimakan? Tapi sistem mengatakan jika ramuan itu bagus untuk tubuh. Mendengar itu, Siwo pun bertanya-tanya dengan mengatakan, kalau ini mungkin bagus untuk tubuh, bukankah berarti rebusannya juga bisa jadi buruk untuk tubuh? Tapi karena penasaran, Siwo pun langsung mencobanya saja. Karena Siwo berpikir jika rebusan itu hanya dibuat dari Divine Medical Art saja, mana mungkin bisa membunuhnya. Namun setelah meminum ramuan itu, Siwo pun langsung tepar dan muntah. Ia sangat menyayangkan uangnya yang telah keluar karena membeli bahan-bahan itu. Setelahnya ia mengecek HP supernya, dan sistem mengatakan jika Siwo telah mengkonsumsi rebusan yang mungkin bagus untuk tubuhnya, sehingga proficiency super strength-nya meningkat. Tapi tampaknya Siwo masih kelihatan sedih, namun kesedihannya itu cukup terbalaskan, karena super strength-nya meningkat setelah meminum ramuan herbal itu, padahal waktu baru berjalan kurang dari 3 detik. Singkat cerita, Siwo pun pergi ke sebuah dungeon untuk nge-loot monster, dan tentu saja untuk membuat konten juga. Dan monster yang akan ia hadapi sekarang adalah kelelawar vampir atau vampir bat. Vampir bat sendiri adalah monster tingkat E+ di keluarga kelelawar, dan Siwo memiliki alasan sendiri kenapa ia datang ke tempat ini untuk melawan vampir bat itu. Tujuan pertamanya adalah untuk merekam video dengan konsep apakah kelelawar itu tikus. Kedua, mendapatkan lot vampir bat untuk membuat equipment, dan terakhir mempelajari penyakit vampir bat karena mereka hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa lusin atau ratusan individu, dan tentu saja berbagai penyakit merajalela di antara mereka. Namun yang paling menarik, kelelawarnya sendiri tidak terpengaruh, karena jika kelelawar membawa penyakit yang berhubungan mungkin dengan penyakit darah, lalu menemukan kenapa mereka juga kebal terhadap penyakitnya. Dan itu semua mungkin bisa mengarah pada petunjuk untuk mengobati penyakit dari adiknya, yaitu COA. Dan ini semua takkan mudah.
tapi dengan Divine Medical Art yang Siwo kuasai, ini bisa dilakukan. Namun, ketika Siwo tengah memikirkan semua itu, ia merasakan aura lain yang berasal bukan dari kelelawar, tapi dari jejak kaki seseorang. Siwo pun memutuskan untuk bersembunyi dulu menghindari kontak langsung dengan orang yang datang. Ia bersembunyi di antara bebatuan, dan setelah mengintai, Siwo pun mengetahui jika orang yang datang adalah para bawahan dari Docheol. Siwo pun bertanya-tanya bagaimana caranya mereka bisa masuk, karena selagi Siwo sudah diberikan dungeon oleh Biro Manajemen Hunter, Hunter lainnya tidak bisa masuk. Tapi kadang-kadang ada kasus miskomunikasi. Siwo berpikiran, apakah ini hanya sebuah kebetulan mereka bertemu? Siwo mengetahui jika mereka bertiga adalah Hunter kelas C+, dan apa yang mereka lakukan di dungeon E+. Dan Siwo pun mengambil kesimpulan jika mereka bermaksud untuk mengikuti dirinya. Dungeon sendiri adalah ruangan terpisah tanpa koneksi internet atau jaringan komunikasi. Itu jadinya tidak akan ada orang yang mengetahui jika ada seseorang yang mungkin mati di dalam dungeon. Siwo sempat bertanya kepada dirinya sendiri apa yang akan dia lakukan. Namun Siwo pun membuang pertanyaan itu dan berdiri dengan penuh semangat. Hal yang akan dia lakukan tentu saja menghancurkan terlebih dahulu mereka, lalu memikirkan rencana selanjutnya. Jiwo di sini bertanya kepada Do Euna, apakah kau yakin kalau Siwo keparat itu masuk ke dalam? Euna pun menjawab jika dirinya sangat yakin karena ia melihatnya sendiri. Mincheol juga mengatakan jika ia juga melihatnya. Jiwo lalu membalikan wajahnya dan tampak kesal. Ia berkata, tapi kenapa aku tidak melihatnya? Mincheol dengan sesumbar menjawab, mungkin saja Siwo ini mati. Mendengar ucapan itu dengan senyuman jahat, Jiwo berkata, ah iya, keparat itu adalah Awakener Trailers yang lebih rendah dibanding Ape Class. Dengan keberanian apa dia memasuki dungeon ini sendirian? Meskipun itu menjadikannya lebih mudah bagi kita, ucapnya sambil meremehkan Siwo. Mincheol lalu berkata, aku tidak tahu kalau yang lainnya, tapi dia pintar. Dia pasti sudah membuat strategi untuk menghadapi Vampire Bat. Sekali lagi Jiwo pun meremehkan Siwo dengan mengatakan, jika Siwo hanya orang idiot yang tidak berbakat, jadi apa yang bisa dia lakukan? Tapi Euna di sini mengatakan jika setelah ia melihat videonya Siwo, dia seakan percaya jika Siwo itu beneran kuat. Tapi Mincheol mengatakan jika setiap orang bisa saja membuat video seperti itu. Video tersebut bisa dimanipulasi atau diedit dengan CG, dan itu sangat lucu. Mincheol berkata lagi, mungkin saja tempat ini adalah latar alih-alih dungeon. Dan dengan senyuman tengil Jiwo berkata, ya itu benar, mungkin saja. Tapi tiba-tiba Siwo muncul di belakang Jiwo dan berkata, jadi di mana Kang Docheol? Euna dan Mincheol pun sangat terkejut atas kedatangan tiba-tiba Siwo ini. Apalagi Jiwo, ia tak bisa berkata-kata lagi dan keringat hanya ngucur di wajahnya. Sambil melirik secara perlahan ke arah Siwo, dia berkata dalam hatinya, jika dia tidak merasakan kedatangan Siwo ini. Mendapati pertanyaan yang belum dijawab tentang di mana Docheol, Siwo pun bertanya kembali. Ya, aku rasa kau tidak akan memberitahuku dengan begitu saja. Jiwo pun menjauh dari Siwo. Siwo berkata kembali, dan kuharap kau juga tidak akan menjawabku. Di sini Mincheol bertanya, dari mana Siwo datang? Dan Euna malah menantang Siwo dengan mengatakan, apakah kau mau berkelahi dengan kami? Kemudian Jiwo maju menerjang Siwo. Memangnya apa yang bisa idiot Trailers lakukan? Ucapnya meledek. Tapi hanya dengan satu pukulan Siwo membuat Jiwo terpental ke belakang. Siwo lalu menghampiri Jiwo dan dengan suara santai. Jiwo berkata, apa yang akan aku lakukan katamu? Tampak tubuh Jiwo bergetar ketakutan. Dia tidak menyangka jika dirinya akan mudah dibanting oleh Siwo. Dengan menginjak kepala Jiwo dan tersenyum jahat, Siwo berkata, hal yang akan kulakukan, ya seperti ini. Siwo pun menghajar Jiwo sampai Jiwo tak sadarkan diri. Melihat Jiwo yang dihajar oleh Siwo, tentunya membuat Euna dan Mincheol pun marah. Sialan, ucap Euna. Mincheol berkata, bajingan, kau Siwo. Namun dengan tiba-tiba, Mincheol pun terpelanting ke belakang sampai menabrak dinding di belakangnya. Euna melihat ke belakang dan seakan tidak percaya. Sedangkan Siwo telah berada tepat di hadapannya. Ia pun lalu mundur ketakutan dan meminta Siwo menghentikannya. Ia membujuk Siwo jika Siwo mengampuni nyawanya, maka ia akan memberitahukan di mana Docheol berada. Tapi dengan siap menghajar Euna, Siwo mengatakan jika ia sudah tidak mempercayai perkataan orang lain yang belum ia hajar. Ucapnya dengan raut wajah yang sadis.
Setelah menghajar Eunah, barulah Siwo bertanya, apakah Kang Docheol memerintahkanmu untuk menghajarku? Eunah pun yang mukanya sudah kayak siluman gagang panto membenarkannya. Siwo lalu bertanya lagi, kenapa Docheol ingin melakukan itu? Kenapa ia yang selalu jadi sasaran Kang Docheol? Namun Eunah mengatakan jika ia tidak tahu alasan Docheol melakukan itu. Walaupun Siwo bersiap menghajarnya lagi, Eunah tetap berkata jika dirinya memang tidak tahu, sehingga Siwo pun tidak jadi menghajarnya. Karena Eunah telah jujur, Siwo lalu bertanya, di mana sekarang Docheol? Eunah pun dengan tubuh gemetaran akan memberitahu Siwo, tapi Siwo menghentikannya dan memerintahkan Eunah membawa dua temannya untuk segera cabut dari tempat ini. Eunah mengira jika Jiwo dan Michel telah mati, tapi Jiwo berkata jika mereka hanya pingsan. Jiwo meminta Eunah memberitahu Docheol jika dia juga akan berakhir seperti itu kalau dia berani melakukan hal yang macam-macam. Tapi Eunah malah terdiam sehingga membuat Siwo marah dan mencengkram pipinya. Apakah sulit bagimu untuk mengatakan itu padanya? Siwo pun menghajar Eunah lagi dan hanya terdengar suara teriakan ketakutan atau kesakitan. Singkat cerita, trio koplak itu telah bertemu dengan Docheol. Terlihat mereka babak belur dihajar oleh Siwo. Melihat kondisi anak buahnya yang parah, Docheol hanya terdiam tak berkata apa-apa. Namun hal yang mengejutkan, tiba-tiba Siwo muncul di belakang mereka. Siwo lalu menyapa Docheol. Docheol, lama tidak berjumpa. Mungkin sudah sebulan kan? Kau tidak lupa makan kan? Ucap Siwo sambil agak meledek Docheol. Docheol tak menjawab apapun, namun para anak buahnya langsung mengklarifikasi jika ini semua adalah salah paham. Mereka tak bermaksud untuk mendatangkan Siwo ke tempat ini. Siwo memberikan jempolnya dan berkata kepada Eunah, rencanamu untuk memancing Kang Docheol ke sini sangat luar biasa. Sontak saja mendengar hal itu, Eunah langsung berkata kepada Docheol jika Siwo sedang memfitnahnya. Namun Siwo terus memprovokasi. Tenang saja, permintaanmu untuk menghabisi Docheol akan aku kabulkan. Jadi kau tak usah khawatir. Tentu karena takut dihajar oleh Siwo dan Docheol. Ketiga anak buahnya pun langsung lari ketakutan dan meminta maaf kepada Docheol. Dan sekarang hanya tinggal Siwo dan Docheol saja yang tersisa. Di sini Siwo berkata kepada Docheol, jika Docheol kurang merawat mereka dengan baik, sampai-sampai mereka meminta dirinya untuk menghabisi Docheol. Docheol pun menggerakkan giginya, bertanda kesal, dan bertanya bagaimana Siwo melakukannya. Bagaimana hunter kelas E rendahan seperti Siwo ini memiliki kekuatan sekuat itu? Siwo hanya menjawab jika dirinya tidak tahu, mungkin hanya sebuah kebetulan. Siwo lalu bertanya balik kepada Docheol, kenapa Docheol melakukan semua itu kepada Siwo? Docheol hanya menjawab, apakah ia harus memberitahu Siwo alasannya? Siwo pun sambil maju menyerang mengatakan, tidak perlu. Adu kekuatan pun terjadi di sini. Siwo dengan tinjunya dan Docheol dengan pedangnya. Bak, big, buk, sring. Setelah benturan itu, Siwo pun tersenyum. Siwo mengatakan, aku tak akan percaya dengan perkataan seseorang yang belum bonyok. Namun di dalam hatinya, Siwo merasakan kalau kekuatan Docheol ini sudah berbeda dengan terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Docheol sudah jauh meningkat. Tapi walaupun begitu, tetap saja Docheol adalah seorang hunter kelas B. Docheol lalu mengayunkan pedangnya lagi kepada Siwo. Namun Siwo berhasil menghindarinya. Docheol pun memuji Siwo karena bisa menghindar. Siwo kemudian mulai menjaga jarak dari Docheol dengan cara salto ke belakang. Ia memuji Docheol karena pergerakan Docheol jauh lebih cepat saat ini. Sejujurnya di sini, Siwo masih merasakan rasa takut dengan Docheol. Padahal sebenarnya dengan satu tinjuan saja ia bisa menghancurkan pedangnya. Tapi sepertinya kemampuan Siwo saat ini masih kurang untuk menghadapi tebasan dari hunter kelas B. Kemudian Docheol pun langsung menyerang Siwo. Ia menghunuskan pedangnya dengan kecepatan kilat ke arah Siwo. Siwo mengakui jika sekarang Docheol ini sangat cepat, bagaikan kilat. Namun serangan ini sangat simpel sehingga Siwo bisa dengan mudah menghindarinya. Sambil bersiap memberikan pukulan balasan atas serangan Docheol, Siwo pun teringat ketika dirinya menjadi editor Docheol. Siwo diperlakukan seperti budak di dalam dungeon dan dihajar hanya karena alasan yang tak masuk akal. Siwo bergumam, merekam bagaimana Docheol memburu monster di kamera. Ketika mengedit semua videonya selama ini, aku secara refleks menganalisa kebiasaan dan perilakunya. Sering pertarungan itu berlangsung,
kemampuan Siwo juga meningkat. Siwo dan Docheol saling beradu serangan, dan setiap serangan dari Docheol semuanya bisa dihindari dengan mudah oleh Siwo, sehingga membuat Docheol kesal dibuatnya. Docheol tidak menyangka jika pertarungannya dengan Siwo yang selama ini hanya dianggap sebagai kroco akan sesulit ini. Apa-apaan ini? Apa dia baru saja membaca seluruh pikiranku? Tidak, aku adalah seorang hunter kelas B, sementara dia hanya hunter kelas E rendahan. Sambil terkena tinju dari Siwo, Docheol berkata dalam hatinya, bagaimana bisa sesuatu yang hanya bisa dibaca oleh seorang hunter kelas S? Docheol pun saat ini berteriak kesakitan. Namun ia menggunakan pedangnya untuk menahan agar dirinya tidak terjatuh. Dengan tubuh yang gemetaran dan frustasi, Docheol tidak mempercayai semua ini. Tidak mungkin, ini mustahil, pikirnya. Ia lalu bergumam, aku memang telah mengkonfirmasi kekuatan Siwo melalui potongan video YouTube-nya, tapi aku tidak bisa mengakui ini. Kemudian Docheol pun bangkit. Ia mengeluarkan aura yang mengerikan karena kemarahannya. Ia berteriak, Meo Siwo. Saat ini, pedangnya pun diselimuti aura biru yang sangat kuat yang disebut Aurora Sword. Melihat itu, Siwo tampak ketakutan dengan tekanan yang diberikan oleh Docheol. Siwo berkata, hei, jangan begitu, kau serius amat. Tapi ternyata itu hanya pura-pura saja. Padahal sambil tersenyum, Siwo berkata di dalam hati, Kang Docheol, bajingan itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Dasar, kalau sudah begini, aku tidak ada pilihan lain lagi kan? Kemudian Siwo juga mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya. Saat ini Siwo juga mengeluarkan semua kekuatannya. Walaupun efeknya nanti akan membuat otot-ototnya robek. Dan dia harus segera mengakhiri pertarungan ini karena Siwo tidak bisa menggunakan kekuatannya itu dalam waktu lama. Dengan kuda-kuda yang seperti saat mengalahkan Ogre, Siwo telah siap menghajar Docheol di puncak pertarungan ini. Dan dengan cepat, Siwo pun melesat ke arah Docheol, sehingga Docheol yang belum siap pun terkejut karena Siwo telah berada di hadapannya dengan tinju yang siap menghajarnya. Dan duar, sebuah ledakan cukup besar pun terjadi. Singkat cerita, tempat pertarungan itu pun kacau balau. Dan Biro Inspeksi pun telah berada di tempat itu. Seorang wanita yang merupakan komandan atau ketua memberikan instruksinya. Tutup akses masuk ke sana. Konfirmasi jika ada orang lain di dalam. Ketika para bawahannya sedang memeriksa tempat itu, Siwo pun muncul dari balik asap. Tampak Siwo masih baik-baik saja dan tak terluka sama sekali. Siwo pun lalu menghampiri Biro Inspeksi itu. Terlihat dia santai-santai baik. Komandan wanita itu lalu bertanya, apakah kau hunter Siwo? Sambil menginjak Docheol yang tak sadarkan diri, Siwo mengiyahkannya. Kemudian sang komandan memperkenalkan dirinya, serta memperlihatkan kartu identitasnya. Aku, Lee Minjung, yang pemimpin sebagai ketua tim Guarder keempat, di bawah Biro Inspeksi. Lee Minjung pun meminta Siwo untuk bisa datang ke Biro Inspeksi untuk interogasi. Singkat cerita, Siwo pun telah berada di sebuah ruangan di Biro Inspeksi. Di sini, Lee Minjung berkata, jadi seorang hunter bernama Kang Docheol mencoba membunuhmu, Hunter Siwo. Siwo pun menjawab jika itu benar, dan ia telah menyerahkan sebuah video sebagai bukti. Minjung pun telah mengkonfirmasi video yang diberikan oleh Siwo itu. Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilewatkan dengan mudah. Namun ia lalu berkata mengenai kebangkitan dari Siwo. Dan tatapannya seperti mengintimidasi Siwo. Hunter Siwo, bukannya kau dilaporkan sebagai awakener tanpa trait? Perlu dijelaskan, Guarder adalah polisi yang melindungi para hunter. Tapi dengan kata lain, mereka juga memburu hunter-hunter kriminal. Dan Lee Minjung juga diberi julukan sebagai pembantai manusia. Merasakan aura intimidasi dari Minjung, Siwo bergumam. Ku dengar ketua tim yang ditunjuk setidaknya adalah hunter kelas A. Auranya benar-benar seperti pembantai manusia. Siwo pun lalu bertanya, bukankah kelas trait berdasarkan pada kelas hunternya? Aku juga tahu bahwa hunter Siwo adalah kelas E. Ya begitu kasusnya sekarang. Meski begitu,
Tapi sebelum Minjung melanjutkan perkataannya, Siwo pun memotong ucapannya dengan berkata, "Apa ada alasan kenapa aku harus menjawab pertanyaan itu? Aku korbannya di sini," ucap Siwo tegas karena ia merasa disudutkan atas kasus ini. Minjung pun menganggukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Siwo. Ia beralasan mungkin karena pekerjaannya, ia jadi mempunyai kebiasaan mencurigai orang lain. Ia lalu berkata, "Kalau begitu, berdasarkan video bukti mengenai Dungeon Arachne dan situs bangunan terlantar yang kau kirim, kami akan menanganinya dengan benar." Tapi sebelum Siwo pergi meninggalkan ruangan itu, Minjung mengatakan jika Do Cheol mungkin saja tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi. Dan penyelidikan pun diakhiri di sini. Tidak lupa Minjung juga berterima kasih kepada Siwo atas kerjasamanya. Siwo pun menyerahkan kasusnya itu kepada Biro Inspeksi. Setelah kepergian Siwo, seseorang yang bernama Jung Sodah pun datang dan berkata, "Ketua tim, apa kau di dalam? Hunter Siwo baru saja keluar, jadi kukira kau tidak akan ada di sini." Tapi Minjung tidak menanggapi pertanyaan dari Sodah, namun ia merasa aneh dan kebingungan. Ia lalu bertanya kepada Sodah, "Berada di kelas apa sekarang Sodah ini?" Dengan tersenyum, Sodah pun menjawab, "Kenapa kau tiba-tiba menanyakan itu pada aku? Aku belum lama ini baru naik ke kelas B." Minjung lalu mengeluarkan auranya, aura gelap yang bahkan membuat Sodah tertekan tak bisa berdiri. Minjung hanya melihat Sodah dan tak berkata apa-apa. Lalu ia berkata, "Sesuai dugaanku, kau tak bisa menahan itu." Sodah pun dengan keadaan yang seperti sangat sakit menahan tekanan itu menjawab, "Bukankah itu jelas? Ketua tim kan bukan guarder biasa. Bahkan ada kabar bahwa kau akan naik ke kelas S." Lalu Minjung pun mengatakan, jika Hunter Siwo tadi tidak merasakan apapun. Sontak saja perkataan Minjung membuat Sodah terkejut. "Apa katamu? Bukankah Hunter Siwo adalah kelas E?" Minjung hanya berkata jika itu memang aneh. Lalu Sodah melanjutkan perkataannya. "Jika itu benar, kenapa kau membiarkan dia pergi begitu saja? Hunter yang memalsukan kelas." Minjung hanya menjawab, "Karena dia tidak aneh, dia memancarkan aroma manusia." Jawab Minjung dingin. Ia membuat Sodah bingung dengan perkataan dari Minjung itu. "Omong kosong apa itu?" ucapnya. Cerita lalu berfokus lagi kepada Siwo yang sedang berjalan pulang. Di sini Siwo pun seperti mengkhawatirkan sesuatu. Untung saja itu selesai. Seperti itu untuk sekarang. Tapi aku tidak tahu kapan ini bisa terjadi lagi jika channel YouTubeku semakin terkenal. Aku bisa saja menjadi target organisasi kriminal. Siwo sangat khawatir karena dengan levelnya saat ini, bahkan ketika melawan Do Cheol, ia sudah kesusahan. Apalagi ia terpaksa harus melawan organisasi kriminal nantinya. Sambil melihat HP ajaibnya, Siwo berkata, "Tanpa ada sinergi pengetahuan mengenai pola perilaku, kebiasaan Kang Do Cheol, dan insight S+, mungkin aku sudah mati sejak awal." Siwo masih berpikir jika memikirkan kesulitan di masa depan, hal yang terpenting adalah super strength SS-nya. Tapi itu tidak naik-naik, dan kenapa masih 1%? Siwo mengeluh. Kemudian ia mengingat jika dirinya memenangkan event pelatihan individu bersama Hercules. Siwo lalu mengecek channel Hercules. Apakah channelnya masih memiliki 1 subscriber, yaitu dirinya saja? Setelah dicek, ternyata channel Hercules masih saja memiliki 1 subscriber, yaitu ia seorang diri. Hal itu membuat Siwo tersenyum dan berkata, "Menangkan ini benar-benar hal yang bagus kan?" Keesokan harinya, Siwo pun akan mengikuti event pelatihan individu bersama Hercules. Tapi tampaknya Hercules sendiri kebingungan. Ternyata orang yang memenangkan event itu adalah seorang manusia. "Hah? Apa? Apa jangan-jangan kau manusia? Kenapa bisa ada manusia di channelku?" tanya si Hercules terkejut. Siwo pun berkata, "Jadi kalau aku manusia, aku tidak bisa ikut event itu ya?" Hercules selalu menjawab, "Ya, bukan begitu. Tapi kalau begini terus, aku tidak bisa memberimu sesi pelatihan secara langsung." Siwo yang belum mengerti maksud dari Hercules lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, artinya aku tidak akan bisa menerima pelatihan ya?" Sekali lagi Hercules menjawab, "Ah, bukan begitu. Seperti aku katakan, aku tidak bisa pergi ke tempat kau berada. Jadi aku tidak bisa memberimu sesi pelatihan tatap muka." Mendengar jika Hercules tidak bisa menemuinya, Siwo lalu berpikir, bagaimana dirinya terhubung pada Gadub. Ia bergumam,
pria rambut pirang yang memberikanku ponsel ini, dan pria rambut putih yang dia lawan. Di saat Siwo tengah melamun, Hercules pun berkata, namun, meskipun aku tidak bisa langsung membetulkan posturmu, aku setidaknya bisa mengajarimu. Jadi jangan khawatir. Dan tanpa aba-aba, Hercules langsung mengajak Siwo latihan dengan menarik dan mencabut tanduk Minotaur dengan sekali coba. Karena Hercules tidak bisa kehilangan subscribernya yang berharga. Dengan semangat Hercules berkata, ayo langsung mulai subscriberku. Tapi sebelum memulainya, Hercules memperhatikan postur tubuh Siwo terlebih dahulu. Melihat badanmu melalui kamera ini, saat ini keseimbangan tubuhmu kacau balau, terutama otot posteriormu. Siwo bertanya, otot posterior? Yang kau maksud itu otot punggung kan? Dengan memalingkan muka dan menghela napas, Hercules menjelaskan, otot posterior itu mengacu pada otot di bagian belakang tubuh, dan otot punggung yang kau sebut adalah salah satunya. Dan Hercules pun memberitahu semua bagian otot yang mungkin Siwo tidak mengetahuinya, sehingga membuat Siwo terkejut. Sistem lalu mengatakan jika Siwo telah belajar tentang otot yang sempurna, profesiensi Super Strength SS-nya pun sedikit meningkat. Di tempat Hercules yang melihat Siwo dari layar kamera, Hercules menjelaskan lagi. Seperti ini, ada berbagai tipe otot posterior, dan seperti yang kau lihat, karena itu semua terletak di belakang. Kau tidak bisa melihatnya sendiri, sehingga seringkali lupa tentang pentingnya itu. Namun, otot-otot ini sangat penting untuk keseimbangan keseluruhan tubuh, ucapnya sambil menghentakkan kaki ke tanah. Hentakan itu sangat kuat sehingga membuat tanah pun menjadi retak. Siwo pun sangat terkejut melihat itu. Apa itu barusan? Ucap refleks dari Siwo. Hercules memberitahu Siwo jika yang barusan adalah seni tarung dewa, dan dia sendirilah yang menciptakannya. Dengan masih belum mengerti, Siwo bertanya, apa itu seni tarung dewa? Hercules berkata, itu bukan hal besar, tapi aku mengumpulkan semua cara bertarungku menjadi satu, dan menyusunnya secara sistematik. Kalau tidak salah, itu yang aku pakai ketika menemukan Hydra. Sambil menunjuk Siwo, Hercules mengatakan, jika pada intinya otot posterior juga penting dalam gerakan-gerakan tersebut, dan tubuh bagian bawah ibaratkan pilar yang menopang segalanya. Hercules bertanya kepada Siwo, apa yang akan terjadi jika pilar-pilarnya jatuh ketika mendirikan sebuah bangunan? Tentu saja bangunannya akan runtuh kan? Jawab Siwo sambil menghentakkan kakinya lagi ke tanah yang membuat tanah retak lagi. Hercules berkata, tubuh juga sama. Siwo pun mengerti apa yang dijelaskan oleh Hercules. Jadi itu yang akan terjadi ketika tubuh bagian bawah jatuh. Dikarenakan Siwo telah paham penjelasan tersebut, kemampuan super strength-nya meningkat lagi. Karena Siwo sudah paham, maka Hercules pun akan memberikan sesi latihan yang tepat untuk Siwo untuk dia pelajari. Siwo pun langsung melakukan push up dan bergumam, pelatihan ini jauh lebih normal dari yang kuduga. Sedangkan Hercules terus menjelaskan dasar-dasar dari pernafasan. Pernapasan adalah menghela napas ketika menjauh dari tanah. Tapi untuk saat ini, Siwo tidak usah memperdulikan pernapasannya. Jadi Siwo hanya perlu menghela saja. Dengan wajah kesal diremehkan, Siwo bertanya, kenapa? Hercules menjawab, berkacalah dulu sebelum bicara. Penting bagi ikan teri sepertimu untuk melaksanakannya saja, tanpa tanya-tanya untuk sekarang. Dan Siwo pun tanpa tanya-tanya lagi langsung melakukan pelatihan dari Hercules. Sehingga kemampuan super strength-nya pun terus meningkat. Kemudian di sini, Deogu mendapatkan pesan dari Siwo. Siwo memberikan sebuah video agar segera diedit oleh dirinya. Deogu tersenyum menerima pesan dari Siwo. Ia menganggap jika Siwo adalah orang baik, tapi juga luar biasa. Ia penasaran, strategi macam apa yang dibuat kali ini, ucapnya sambil tertawa. Deogu pun mulai mengedit video Siwo. Tampak Siwo tengah berdiri di depan sebuah gua dengan kostum kelelawar. Di depan kamera, Siwo menyapa subscribernya. Halo para subscriber tercinta, aku pria yang menaklukkan segalanya di dunia World Conjuring Man. Gua yang kalian lihat di belakangku sekarang adalah tempat tinggal vampir Bat. Apa kalian bertanya kenapa aku di sini? Ya, tentu untuk menunjukkan konten baru dari channel World Conjuring Man-ku. Ini tidak lain tidak bukan adalah Raid Speedrun.
Di sini dengan tatapan serius, Deogu berusaha mengedit video Siwo itu dengan teliti dan mulus. Dalam mengedit video tersebut, Deogu pun bertanya-tanya kenapa dia harus memfilmkan Vampire Bat. Vampire Bat jumlahnya sangat banyak dan tinggal dalam kondisi sulit dengan pandangan yang buruk, sehingga sulit untuk memfilmkan speedrun. Tapi ya beginilah cara dia benar-benar akan mendapat perhatian, ucapnya sambil terus mengedit video Siwo. Siwo lalu melihat rekor terbaik dari rekor terbaik adalah 58 detik oleh seorang hunter kelas S yang bernama Yohana Nim dari channel Fire Witch. Dan hari ini Siwo akan menantang rekor itu. Siwo pun melakukan gerakan yang diajarkan oleh Hercules. Dia mengangkat kakinya dan menghentakkannya ke tanah. Seketika tanah pun retak dan itu membuat Deogu terkejut setengah mati. Ia melihat gua tempat Vampire Bat hancur dalam satu kali hentakan kaki. Ia bertanya-tanya, apakah dungeon bisa runtuh seperti itu? Siwo sendiri kebingungan. Padahal dia seharusnya farming bahan, tapi raidnya tetap saja selesai sangat cepat. Deogu sendiri bingung sebenarnya apa yang sedang dia edit dan tonton ini. Singkat cerita, video yang diedit barusan telah diupload dan jumlah penayangannya sangat mantap. Dan bahkan Yohana dari channel Firewitch yang disenggol oleh Siwo pun berkomentar di videonya. Melihat itu, Siwo bergumam, "Aku bisa lihat kalau kau lari kemari dalam kepanikan ketika mendengar berita bahwa rekor peringkat pertamamu direbut orang." Faktanya, komentar yang diposting Firewitch sudah memiliki efek ini. Tapi jika kami sampai berkolaborasi, 1 juta penonton sudah dijamin, ucap Siwo sambil membayangkan jika dirinya berkolaborasi dengan Yohana. Channelnya pasti akan sangat ramai dan ia akan banyak mendapatkan uang. Siwo mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, di saat seperti ini, aku harus merekam video yang lebih provokatif lagi. Siwo lalu melihat status super strength-nya. Dan saat ini, super strength Siwo ada di 2%,01. Ia tersenyum senang setelah dapat pelatihan dari Hercules. Profisiensi yang tidak pernah naik itu melewati 2%, hanya memiliki 2% saja. Kekuatan super strength Siwo sudah bisa menghancurkan dungeon Vampire Bat. Bayangkan saja jika kemampuan super strength meningkat lebih tinggi, akan sekuat apa Siwo ini. Dengan membayangkan Hercules yang bertarung, Siwo pun berkata, "Seni bertarung dewa ya, mari minta dia mengajariku." Jangan lupa sekali lagi subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezeki. Dadah!